exhibition. Nah, ternyata bukan virtual exhibition aja. Ini ada distract, boleh di mute barangkali ya. Yang lain tolong dibantu di mute. Oke, thank you biar lebih jelas kedengarannya ya. Oke, sekali lagi selamat datang di Wine Virtual Class dari Hutton Education Center. Hutton Education Center lokasinya ada di Bali, tapi ruang lingkup kami adalah di Indonesia. Artinya teman-teman semua bisa bergabung dengan Hutton Education Center untuk melakukan sertifikasi mulai dari basic wine program sampai dengan international certification. Nah, hari ini adalah hari ketiga kita lakukan kelas virtual untuk wine di East Food Virtual Exhibition. Udah sempat masuk ke virtual exhibition-nya belum? Wah, saya udah seru banget nih. Dari kemarin sudah dapat 2 lead. Jadi saya mencoba mencari satu produk. Dan ternyata kebetulan booth-nya ada juga di virtualnya. Saya coba chat mereka langsung respon gitu ya. Karena kebetulan lagi cari produk tertentu. Jadi hari ini sudah ada 2 company yang approach saya dan itu jadi sistemnya mudah banget dan cepat. Nah, dibandingkan dengan ketika kita datang ke exhibition biasa, saking ramainya pengunjungnya, kita tukaran kartu nama, habis gitu di follow up-nya kadang-kadang lupa, kartu namanya hilang, udah repot ya. Sementara dengan virtual ternyata jauh lebih efektif karena reaksi atau interaksi antara exhibitor dengan pengunjungnya jauh bisa lebih cepat juga. Nah, untuk informasi, Hutton Education Center juga kita punya booth yang juga ada dalam virtual. Jadi untuk teman-teman yang mau mencari tahu tentang apa sajakah program yang ditawarkan oleh Hutton Education Center, bisa mampir ke booth kami juga ya untuk lihat. Oke, untuk sebelum mulai session ini kita akan bicara tentang improving your wine testing technique. Nah, teman-teman kalau yang miss di hari pertama dan hari kedua, itu hari pertama saya bicara tentang introduce wine. Apa sih yang membuat wine berbeda? Ilustrasinya sama, saya masih di tempat yang sama, background saya masih sama. Di station pertama kita bicara tentang bagaimana cara membedakan wine yang banyak ini. Apa sih yang membuat mereka berbeda? Padahal katanya dibuat cuma dari jus anggur yang difermentasi. Benar ya? Itu yang hari pertama. Hari kedua kita bicara tentang apa isi dari wine. Nah, kalau isi dari wine isinya hanya jus anggur yang difermentasi, ternyata kompleksitasnya banyak banget. Hari ini paling seru. Nah, kalau ada yang mau sama-sama ikutan minum, siapkan gelas dan wine-nya kalau ada. Kalau nggak ada, boleh mampir ke virtual booth-nya Hutton Wine untuk membeli produk-produk kami karena ada penawaran khusus untuk terutama di akhir tahun ini. Siapa tahu ada yang mau stok wine untuk Christmas dan New Year, mau party, bisa dapatkan penawaran yang menarik. Oke? Nah, saya akan tampilkan dulu video mengenai apa itu Hutton Education Center. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Saya Kerta Widiawati, saya Head of Hutton Education Center. Saya juga WCT Educator, suatu lembaga dari UK yang melakukan sertifikasi secara internasional untuk pengetahuan wine, spirit, dan sake di dunia. Sudah lebih dari 52 tahun melakukan sertifikasi di dunia ya, dan Hutton Education Center menjadi lembaga pertama di Indonesia yang eligible, yang bisa melakukan sertifikasi internasional. Artinya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk melakukan sertifikasi untuk pengetahuan tentang wine. Cukup hubungi kami karena kelasnya bisa dilakukan di Bali, bisa join kelas di Bali, atau kalau mau bikin kelas dedicated khusus, misalnya untuk satu perusahaan atau bareng-bareng nih sama teman-teman, misalnya itu bisa juga dilakukan. Instead of teman-teman yang ke Bali, saya yang bisa terbang ke kota teman-teman untuk bisa membantu melakukan sertifikasi di Wine Spirit untuk WSET. Oke, saya akan putar dulu video mengenai apa itu Hutton Education Center. Oke. Welcome to Hutton Education Center Classroom. Hello, I'm Kerta Widiawati. I'm the head of Hutton Education Center and WSET Educator. Hutton Education Center is educational institution over extensive training program from basic wine knowledge to international wine and spirit knowledge from WSET Wine and Spirit Educational Trust from UK. Who can join our class? The class program is best suited for people who love wine, who are working in the food and beverage industry, who are practitioners in the hospitality industry, student of tourism, hospitality, and culinary program, as well as for those entrepreneurs who are working very closely with wine in selling and also the service. And for all of you who basically just love wine and would like to appreciate wine better, we are created our in-house program for you.
from basic wine service to wine testing, wine and food pairing, wine and a glass testing experience, which available in online and offline system. Our international program, starting with wine, we are over WACT award in wine for level 1 and level 2. This program available in online and offline system. We also run another program of international, which is Spirit. We are running WACT award in Spirit for level 1 and level 2. This program only available in online system. Our class reach within Indonesia, meaning that either you come to Bali and joining class in Bali, or I can come visit you with dedicated class for minimum 10% and then we can creating special class for you. So, what are you waiting for? Join us with our program and globally certified in wine and spirit. For more information about the whole program, please visit www.hatteneducation.id. Looking forward to have you in my class. Nah, itu adalah video mengenai siapakah Hatten Education Center, lembaga apakah yang kita lakukan. Nah, menjadi menarik teman-teman ketika mempunyai, sebetulnya kayak tadi ya, kadang-kadang banyak pertanyaan, saya nggak kerja di hotel, saya nggak melakukan servis juga, jadi boleh nggak ikut kelasnya gitu, karena ternyata ngomongin tentang wine secara keseluruhan besar sekali ya, terutama adalah mengenai wine ethic. Jadi juga ada kelas, banyak kelas yang biasanya saya organize khusus untuk di tailor made, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, banyak sekali corporate yang juga meminta program untuk bisa pengetahuan mengenai wine. Tujuannya adalah agar bisa mengapresiasi wine-nya jauh lebih baik. Nah, kadang-kadang kita ketemu nih ketika misalnya janjian sama partner bisnis melakukan dinner gitu kan sebagai bagian dari dealing bisnisnya. Kemudian melakukan makan malam bersama, pembukanya adalah biasanya minum wine dulu gitu ya, salah satunya untuk loosen up the conversation. Nah, banyak sekali ternyata orang yang belum memahami bagaimana cara mengapresiasi wine-nya jauh lebih baik. Nah, sore hari ini kita akan belajar itu. Kita akan mencoba bagaimana caranya mengimprove your wine testing technique biar minumnya lebih gaya gitu ya, biar lebih keren, biar bisa masuk ke wine ethic tadi, ke wine language. Karena wine punya bahasa sendiri, punya language sendiri, yang ketika kita mempunyai pengetahuannya dan kemampuannya, itu bisa membantu kita jauh lebih baik, gitu ya. Nah, ngomongin tentang wine testing teknik, saya akan refresh untuk modul yang kemarin ya. Karena yang di modul kemarin kita juga belajar tentang apa sih isi dari wine. Nanti hubungannya dengan apa yang kita mau consume gitu ya. Apa saja yang mau kita cicipi begitu. Saya akan scroll lebih cepat karena kita sudah bicara itu. Oke. Sebentar. We talk about this. Oke. So basically ketika kita bicara tentang wine, nah sore ini praktikal. Kemarin kita ngomongin teorinya. Untuk teman-teman yang miss, yang kemarin nggak nonton, boleh masuk lagi ke platformnya Is Food Virtual, kemudian cari jadwal yang kemarin, nanti bisa watch ya, bisa nonton lagi episode itu direkam, jadi teman-teman bisa melihat lagi. Jadi kalau misalnya pembicaraan hari ini terlalu cepat, informasinya terlalu banyak, pelan-pelan mau dilihat lagi bisa ya. Jadi masuk dulu ke Is Food Virtual exhibition-nya, kemudian dari lobby nanti enter, cari conference room. Nah, setelah masuk conference room, lihat event schedule, nanti lihat schedule-nya. Di situ ada juga informasinya, begitu ya. Sebentar. Oke. Sebentar. Kliknya di sini ya. Bentar ya, kita lagi coba. Saya lagi mencoba mendemonstrasikan di sini, ya. Oke. Nah, tadi kita coba lihat bisa masuk atau tidak untuk masuk aksesnya. Oke, sudah bisa nih, kelihatan ya. Jadi saya coba demonstrasikan sekarang saya bisa melihat di platform tersebut sudah live. Jadi teman-teman nggak perlu lagi cari linknya, bisa langsung masuk. Nggak kelihatan, nanti bisa lihat di recording sistemnya. Oke, kita bicara tentang wine, tentang improving your wine testing technique. Sebetulnya ada kondisi bahwa ketika kita sangat mengetahui tentang wine-nya akan jauh lebih baik. Tapi kalau enggak, we can do bluffing. Nah, sekalian ngajarin tips-tips untuk bluffing dikit-dikit gitu ya, biar kelihatannya tetap gaya,
kelihatannya kita tahu betul rasa wine-nya seperti apa, padahal kita sebetulnya meraba-raba kondisi wine-nya seperti apa. Bisa dilakukan? Bisa. Apakah kondisinya kita bohongin orang? Yang penting pede tingkat dewa. Yang penting pede, tahu apa yang kita bicarakan, strukturnya tahu dulu, selebihnya gampang kita kerjain gitu ya. Paling penting adalah sebetulnya semakin sering kita testing akan jauh lebih baik karena kemampuan testing kita akan jauh lebih meningkat gitu ya. Oke, 1 botol wine katanya nih, 1 botol wine, kebetulan saya lagi, karena kita mau testing ya, hari ini kita mau praktikal, 1 botol wine isinya 0,95 kilo. Ini berdasarkan riset, ada survei yang melakukan. Kemudian isi dari 0,95 kilo, berarti hampir sekilo ya, 1 wine, 1 botol, hampir dengan 1 kilo wine. Isinya 520 grape, butirannya. Ada orang iseng dihitung, 0,95 kilo itu berapa butir sih gitu? 520. Kok banyak? Banyak ya, karena wine, anggur yang dibuat untuk membuat wine, anggurnya kecil-kecil teman-teman, nggak besar sama kayak nggak sama kayak anggur yang kita buat makan gitu ya. Itu tuh. Oke, nah lebih besar daripada lebih kecil-kecil ukurannya, makanya jumlahnya jadi lebih banyak. Nah, di sebelah teman-teman bisa lihat ada 2 gambar, 2 chart. Yang pertama adalah isi dari wine. Nah, ketika kita mau belajar bagaimanakah improving wine testing teknik kita, kemampuan kita untuk testing, kenali dulu apa saja yang ada di dalamnya. Saya mengulang untuk memastikan bahwa teman-teman tetap berfokus pada format atau konsep cara memandang wine seperti yang saya gambarkan seperti ini. Isinya paling banyak water. Airnya datang dari mana? Airnya datang dari jus anggurnya. Oke, ketika buah anggur dihancurkan atau di blender atau di crushing istilahnya akan berubah menjadi jus anggur. Nah, air itu datangnya dari buahnya sendiri. Kemudian ya. Nah, paling banyak air. Jadi kalau saya joking biasanya karena wine itu paling banyak isinya air, berarti banyak-banyaklah minum wine karena isinya cuma air. Save water, drink more wine. Itu promo banget sih. Oke. Nah, tapi ternyata airnya nggak cuma air aja, ada alkohol juga di dalamnya. Nah, alkohol datangnya dari mana? Bikin wine adalah minuman yang dibuat secara natural berdasarkan proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ngapain sih? Fermentasi itu kita masukin yang namanya yeast, makhluk hidup nih ya. Yeast itu makhluk hidup, sel tunggal yang kita masukkan, yang kerjanya si yeast tadi adalah merubah gula yang ada di dalam jus anggur. Nah, gulanya datang dari mana? Balik lagi, buah anggur rasanya kalau nggak asam manis, betul nggak? Level asam manis tergantung dari kematangan buahnya dan jenis dari anggurnya sendiri, jenis dari buahnya sendiri. Karena setiap jenis buah, walaupun sama-sama anggurnya, punya karakteristik yang berbeda. Itu yang menarik tentang wine. Oke, nah gula yang ada dalam jus anggurnya sama yeast dikonvert menjadi alkohol dan karbon dioksida. Ya, ada 2 hal yang terjadi, berubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Makanya punya alkohol yang tadinya cuma jus anggur, oke, jadinya jus anggur yang mengandung alkohol. Acidity, dan sugar datangnya dari natural, rasa buahnya sendiri. Secara gampangnya, apapun rasa yang ada di dalam buah anggur akan menjadi rasa yang ada di wine. Rasa apa yang ada di buah anggur tergantung dari influence dari lingkungannya atau terroirnya. Di mana dia ditanam, tanahnya jenis apa, arah anginnya, mataharinya dari sisi mana, berapa musim, dan banyak hal lain. Disebutnya terroir ya, influence dari terroirnya. Nah, menjadi menarik seperti itu. Kemudian mineral, sama ya, mineral juga datangnya dari komposisi, biasanya dari soilnya. Nah, tanahnya apa nih? Tanahnya clay atau tanah liat begitu, apakah tanahnya berbatu, atau misalnya lebih ke pasir, lebih ke limestone gitu kan, banyak lagi gravel, banyak lagi jenis tanah yang mempengaruhi karakteristik dari anggurnya sendiri karena ditanamnya di mana. Makanya bisa jadi anggur yang sama ketika ditanam di tempat yang berbeda, flavor komponennya berbeda. Kenapa? Tanahnya paling enggak tanahnya pasti beda. Ya kan? Temperaturnya beda. Ketinggiannya beda. Banyak hal lagi yang merubah ya beda. Nah, itu isinya dari wine. Sekarang kita lihat flavornya. Nah, kita mau coba deteksi hari ini ya, bagaimana cara mencari flavor dari wine. Yang pertama kita bicara tentang acidity. Betul ya? Kita bicara tentang acidity. Karena di wine ada asid, ada rasa asam di wine, berarti ada level acidity. Nah, tadi kemudian ada sweetness level, ada body, ada alkohol, ada tanin itu rasa sepet. Nah, kalau kita makan anggur rasanya sepet, terutama di kulit, betul ya? Nah, kalau kita minum wine ketemu nih, ini sepet banget sih, aku tuh nggak suka minum wine karena ada sepetnya. Sepet itu datangnya dari kulitnya.
Dan sepet itu datangnya dari kulit, terutama ketika proses pembuatannya kita menggunakan anggur warna merah yang punya tingkat sepet yang lebih tinggi, karena dia selain memberikan warna juga memberikan rasa sepet tadi. Sementara kalau di white wine, Bapak Ibu tidak ketemu dengan rasa sepet karena tidak ketemu dengan kulitnya. Pada proses pembuatannya nggak ketemu kulit nih, anggurnya dihancurkan, kemudian setelah dihancurkan jadi jus dengan ampasnya ya, dengan kulitnya, dengan bijinya, dengan batang stalk yang kecil, itu cepat-cepat ditarik gitu ya, cepat-cepat disaring. Nah, tujuannya disaring adalah untuk mengurangi skin contact agar tidak terjadi warna. Karena kita nggak mau ada warna di white wine, kita juga tidak mau ada tanin, ada rasa sepet di wine. Gitu ya, ke situ larinya. Kemudian finishnya, berapa lamakah rasa itu di mulut kita? Berapa lamakah rasa dari wine yang ada di mulut kita? Kemudian fruit karakteristik, rasa buah apa saja yang muncul. Oke, saya refresh lagi ya, teman-teman sedikit aja sebelum kita masuk ke session untuk testingnya. Ups, lewat. Oke, acidity. Tadi karena ada acidity, kita bicara tentang low, medium, high. Acidity tidak hanya ada di white wine, di red wine juga ada acidity. Dan acidity sangat penting. Kemarin ada pertanyaan, acidity penting nggak sih? Saya nggak suka minuman yang asam. Bisa nggak sih minum wine nggak ada acidity-nya? Acidity memberikan freshness terhadap wine. Sekarang bayangin, kita mau minum wine yang mengandung alkohol. Nggak ada seger-segernya. Pasti nggak nyaman, rasanya cuma alkohol aja. Atau kalau di red wine rasanya cuma sepet aja. Sepet sama alkohol, pasti nggak nyaman di mulut. Betul nggak? Acidity, tadi kalau kita makan yang asam, apa yang terjadi? Air liur kita banyak ya keluar ya karena rasa asamnya. Nah, rasa asam itu membasahi mulut kita, memberikan freshness. Nah, membangkitkan juga appetite. Nah, ketika kita minum yang high acidity, nelen lagi, nelen, lama-lama lapar gitu ya. Akhirnya membangkitkan nafsu makan kita untuk mulai consumption tertentu. Oke, sugar. Nah, sugar komponennya penyebutannya berbeda. Di still wine, kategori still wine, kategorinya rosé, yang warnanya pink, red, dan white, kita istilahnya adalah kalau tidak manis, wine-nya dry. Kalau agak manis sedikit kita sebut semi-sweet, kalau manis kita sebut sweet. Jadi kalau mau minum still wine yang tidak manis, kita bilangnya dry wine, gitu ya. Kita bilangnya dry wine. Oke, untuk sparkling wine penyebutannya beda dikit. Untuk di sparkling wine penyebutannya brut, kalau tidak manis kita sebutnya brut. Di label muncul juga. Nanti kalau baca labelnya, kalau mau beli wine, lihat sparkling wine, terus dilihat brut gitu ya, itu berarti wine-nya tidak manis. Oke, teman-teman Krista boleh bantu ada feedback ya. Ada yang mungkin mic-nya terbuka, boleh bantu untuk di mute. Oke, kalau sparkling wine tidak manis kita sebut brut, kalau manis kita sebut demi-sec, kalau manis kita sebut sweet atau dough, gitu ya. Oke, masih ada feedback ya, teman-teman Krista boleh dibantu? Oke, kemudian di body di wine. Nah, body di wine adalah suatu istilah yang body datangnya dari bawaan anggurnya sendiri ya. Jadi masing-masing anggur mempunyai karakteristik yang dibawa oleh masing-masing anggur. Body datangnya dari karakteristik buah anggurnya, termasuk mendapatkan bantuan dari proses pembuatannya. Artinya, kalau body adalah seberapa komplekskah rasa wine yang ada di mulut kita. Nah, berdasarkan karakteristik buahnya atau berdasarkan penambahan dari proses pembuatannya. Gimana caranya? Kalau buahnya saja, misalnya rasanya fruity banget. Ketika kita aging di oak barrel, misalnya menggunakan tong kayu, influence dari tong kayu tadi akan mempengaruhi rasa. Artinya, yang tadinya wine cuma rasanya buah aja, nambah nih rasanya. Nambah rasanya menjadi ada penambahan rasa dari perubahan wine yang ketika bertemu dengan oak barrel. Biasanya ada rasa vanilla, gitu ya, baking spice, cream, butter, toasty, karamel, banyak rasa yang bisa dihasilkan ketika wine bertemu dengan oak barrel. Gitu ya, ke sana larinya. Jadi seberapakah kompleks wine tadi di mulut kita. Alkohol, low, medium, high. Nah, untuk alkohol konten di wine antara 8 sampai dengan 20%, tinggal tergantung lihat nanti tipenya tipe apa nih, gitu ya. Kalau still wine kategorinya biasanya mulai dari low, low sampai medium aja, oke? Karena kategorinya antara 8 sampai dengan 14%. Oke, kalau yang di sparkling wine indikasinya ada bubble aja. Biasanya alkoholnya juga low. Kemudian untuk yang fortified wine, di red wine bisa jadi ada yang high alkohol ya. Berarti kalau dia masuk 14 kita bilangnya high in alcohol. Terutama nanti ketemu lagi tipe yang fortified. Ketemu fortified wine, ketemu lagi nih. Nah, itu alkoholnya jauh lebih tinggi antara 15 sampai 20. Obviously it will goes to the high alcohol content. By the way, alkohol nggak usah ngarang ya, di label by law aturannya secara undang-undang yang namanya alkohol itu pasti dituliskan level alkoholnya berapa gitu ya. Jadi akan sangat mudah untuk kita mendeteksi alkoholnya berapa. Oke, tanin. Nah, ini seru banget.
kok bisa sih gitu ya? Tanin itu drying sensation. Ketika kita makan anggur ada sepetnya, minum wine ada sepetnya. Terutama tanin hanya ada di red wine. Jadi kalau mau kelihatannya serius untuk mencicipi wine-nya, kalau mau mengekspresikan rasa tanin hanya dilakukan pada saat kita mengekspresikan red wine karena cuma ada di tanin cuma ada di red wine. Nah, ini apaan sih? Kok ada satin, ada silky, ada sweat, ada velvet, ada leather. Nah, tanin rasanya adalah drying sensation on your gum. Jadi rasa kering di bagian langit-langit atas. Oke. Nah, ketika tadi tekstur seperti ini yang saya gambarkan di dalam presentasi saya, itu bisa muncul ketika kita minum wine-nya berdasarkan karakteristiknya. Nanti bagian langit-langit atas rasanya kok, oh ini licin banget ya, kayaknya very silky. Nah, itu istilah dari taninnya. Tapi kalau misalnya very rough, besar, keras gitu, kenceng banget di atas, could be this one is a bit leathery, misalnya gitu ya. Datangnya dari mana? Lebih ke komposisi tanin tadi terhadap wine-nya. Oke, tanin datang dari mana? Dari kulit anggur. Jadi semakin gelap warna anggurnya, semakin tinggi taninnya. Semakin lama skin contact antara jus dengan kulitnya, semakin tinggi juga rasa taninnya, gitu ya, kesana larinya. Oke, nanti kita coba pada saat kita praktikal. Finishnya, berapa lama sih finishnya? Berapa lamakah rasa wine-nya ketika kita mencicipi? Berapa lama rasanya wine tersebut? Ada short, medium, dan long. Akan berapa lama? Oke, kemudian, saya stop dulu share di sini. Just to double check. Udah ada pertanyaan. Seru. Nanti ya, sebentar ya. Pak Alex, sebentar saya jawab. Biar Pak Alex tetap ada di ikut sampai akhir. Kalau saya jawab duluan, Pak Alex nanti pergi. Jadi saya coba tahan Pak Alex. Teman-teman kalau mau bertanya silahkan ya di chat box. Untuk yang di platform juga yang ada di nontonnya melalui virtual expo juga bisa live chat langsung ya, bisa lihat juga live chatnya bisa ketik di situ di live chat untuk bisa kasih pertanyaan kepada saya, tapi saya jawabnya nanti belakangan. Nah saya mau kasih lihat satu video lagi teman-teman. Ini adalah video mengenai bagaimana cara melakukan testing. Mungkin akan lebih detail dan lebih kelihatan. Sebentar. Lebih kelihatan ketika saya putarkan videonya. Jadi sebentar ya, saya coba share. Teman-teman bisa nonton dulu videonya, setelah itu kita akan bahas. Sebentar. Halo, saya Kerta Widiawati dari Hutton Education Center. Video seri ini adalah video seri mengenai basic wine training. Di rumah aja, belajar wine. Pada session ini, teman-teman, kita akan melakukan testing wine. Kayaknya ini video yang paling ditunggu-tunggu ya. Dari video sebelumnya, semua tentang teori saja. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara step by step melakukan testing wine. Nanti sekalian saya juga akan sampaikan bagaimana cara untuk menguji apakah wine di dalam gelas ini masih dalam kondisi baik atau tidak. Cukup menarik untuk dilakukan dan dikuasai tekniknya agar bisa membantu teman-teman pada saat di tempat kerja nantinya. Pada saat melakukan testing, pastikan teman-teman ya, kita akan memulai testing kita mulai dari sparkling wine, white wine, baru ke red wine. Kita memastikan bahwa palet kita atau bagian lidah kita ready untuk mencicipi berbagai macam flavor, mulai dari sparkling, white wine ke red wine. Kalau kita mulai dari red wine dulu, apa yang terjadi? Tanin yang ada di dalam red wine akan merusak palet kita untuk bisa mendapatkan sensitivity ketika merasakan sparkling atau di white wine. Kuncinya dari sparkling wine, white wine ke red wine, atau mulai dari yang light body ke full body wine. Kita sudah punya wine. Ada 3 jenis wine yang akan kita testing hari ini. Kita akan testing sparkling wine, white wine, dan red wine. Jangan lupa teman-teman, kita harus punya air. Sebelum melakukan testing di jenis wine yang berbeda, kita perlu cleansing our palate menggunakan air. Kita perlu wine bucket. Wine bucket ini biasanya kita gunakan untuk spittoon. Jadi pada saat kita mencicipi wine, tidak perlu kita minum semuanya. Kita bisa berkumur di mulut kita, merasakan di palet kita. Setelah itu kita bisa spittoon, kita bisa ludahkan atau kita buang wine tersebut dari mulut kita. Rasa dari wine akan ada yang ada di mulut kita. Apapun yang kita telan berikutnya,
sudah tidak menjadi pengaruh lagi terhadap rasanya. Oke, kita juga perlu kertas warna putih. Tujuannya apa? Kita mau melihat warna dari wine. Step dari testing wine adalah menggunakan indera kita, mulai dari mata, hidung, baru ke mulut. Sekuennya akan seperti itu. Artinya, setiap kali kita mengangkat satu gelas wine, yang akan kita lihat adalah mulai dari mata, hidung, dan mulut. Masih ingat di video sebelumnya ketika saya membahas apakah isi dari wine? Masih ingat ya? Kita akan mendeteksi melalui proses wine testing ini untuk mendeteksi apa sajakah rasa dari wine. Yang pertama, biar kita nggak lupa ya, yang pertama acidity. Acidity level dalam wine kita bisa detect dengan beberapa istilah, yaitu low, medium, dan high acidity. Nanti pada saat testing saya akan ajarkan teknik untuk mengetahui bagaimana mendeteksi low, medium, dan high acidity. Yang kedua mengenai sweetness level. Ingat ya, di still wine dan di sparkling wine ada perbedaan penyebutan mengenai sweetness level. Kita sudah pelajari itu sebelumnya di video yang lalu ya. Kemudian untuk di body, ada light, medium, full body. Kita akan mencari juga indikasi light, medium, dan full body pada wine yang akan kita testing ini. Oke. Kemudian alcohol level, low, medium, high alcohol. Indikasi apakah atau sensor apakah yang kita bisa mendeteksi alcohol level pada palit kita atau pada mulut kita. Right? Kemudian tannin. Tannin hanya ada di red wine. Masih ingat di video tentang pembuatan wine? Tannin hanya ada di red wine. Kita akan mendeteksi apakah red wine yang kita testing hari ini low, medium, atau high in tannin. Oke? Finishnya, kita akan testing bagaimanakah rasa bertahan di mulut kita. Apakah short, medium, atau long finish. Kita akan mendeteksi hal itu juga pada saat testing. Oke, sudah siap ya? Kita akan mulai mencicipi wine-nya. Kita akan lakukan wine testing. Ingat ya, kita akan melakukan mulai dari sparkling wine. Oke, pada saat kita melakukan testing wine, step yang kita harus lakukan adalah kita menggunakan inderanya kita. Mulai dari mata, hidung, dan mulut. Sekuen ini akan dilakukan terus-menerus pada saat kita melakukan testing. Tahap awal, kita akan melihat wine ini, mengakses wine-nya berdasarkan appearance-nya, berdasarkan tampilannya, melihat menggunakan mata kita. Oke, apa sajakah yang perlu kita lihat pada saat kita melakukan melihat wine ini? Yang pertama, kita perlu kertas warna putih ya teman-teman ya. Kertas warna putih sebetulnya bidang warna putih, bisa itu kertas, bisa itu napkin, tablecloth, apa saja yang bidangnya warna putih yang bisa membantu kita untuk melihat warna wine. Jangan lupa kita juga perlu cahaya yang cukup terang untuk bisa melihat wine-nya, untuk mendeteksi warna dari wine. Pertama yang kita lihat adalah posisikan gelas kita jam 12 lurus ke atas seperti ini di atas kertas warna putih. Tujuan kita agar kita bisa melihat wine-nya jadi lebih mudah. Oke, yang pertama kita lihat adalah clarity of the wine. Kita akan melihat apakah wine-nya clear atau tidak. Wine clear dan shiny, indication wine in a good condition. Artinya, ketika wine-nya clear dan shiny, indikasi wine-nya dalam keadaan baik. Kalau nanti kebalikannya, kita melihat wine-nya tidak clear lagi, tidak shiny lagi, bisa jadi salah satu indikasi wine-nya dalam keadaan rusak atau aging-nya yang tua. Wine dengan vintage yang tua. Belum tentu rusak wine-nya. Oke, belum tentu faulty wine. Nanti kita akan mengakses berikutnya menggunakan hidung dan mulut kita. Oke, kembali ke sparkling wine ini. Wine-nya clear and shiny, indication wine in a good condition. Warna dari wine adalah di bagian tengah-tengah ini ya, teman-teman. Bagian tengah ini adalah bagian yang bersentuhan dengan kertas atau bidang warna putih. Itu yang akan membantu kita melihat warna dari wine. Warna dari wine ini adalah intensity-nya medium, color-nya lebih ke gold color. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian samping, di bagian kiri kanan bentuknya seperti U-shape di gelas kita. Itu menunjukkan indikasi kira-kira wine-nya mau bodinya seperti apa. Apakah light, medium, atau full body? Indikasinya, kalau ada di bagian lekuk, di bagian lekukan gelas, di bagian bawah, berarti wine-nya light in body. Agak ke tengah sedikit, medium body. Sampai ke pucuk paling atasnya, berarti full body. Wine yang saya minum hari ini lebih ke medium body-nya. Kita lanjutkan ya. Tadi kita melihat dari mata. Sekarang kita coba akses melalui hidung. Dari penciuman kita akses wine-nya. Kita cium dulu aromanya.
Biasakan teman-teman ketika mendapatkan segelas wine, jangan dulu langsung swirl gelasnya, jangan dulu digoyang gelasnya ya. Tujuan kita adalah the first notes seperti ini. Penciuman yang pertama adalah primary nose. Primary nose datangnya biasanya dari grape variety-nya sendiri. Oke, sekalian kita mau mendeteksi apakah wine-nya dalam keadaan baik atau tidak. Indikasinya teman-teman. Yang ini baunya buah sekali. Very floral, very aromatic. Ada juga bau bunga-bungaan di sini. Lebih banyak lemon, quite sharp in the beginning. Penciumannya terasa sesuatu yang asam gitu ya. Nah, indikasi seperti ini bahwa wine-nya masih memiliki aroma buah-buahan merupakan indikasi wine-nya dalam keadaan baik. Karena nanti ketika kita mengeses wine, melakukan wine testing, aroma yang kita cium, misalnya aroma vinegar atau cuka, berarti wine-nya dalam keadaan rusak. Selain cuka atau vinegar, ada beberapa aroma lain yang bisa kita deteksikan sebagai wine fault. Selain vinegar, yang kedua adalah wet cupboard atau dus yang basah. Oke, bau lembab, dus yang basah, indikasi wine-nya juga rusak. Yang ketiga, bau alkohol yang tinggi seperti bau aseton. Oke, bau alkohol yang tinggi cukup kuat, tidak ada lagi buahnya. Bau buahnya hilang, bisa jadi juga indikasi wine-nya rusak. Oke, sekarang lihat ya, kondisi-kondisi tadi ada 4 aroma yang kita harus perhatikan untuk bisa mendeteksi apakah wine-nya dalam keadaan baik atau tidak. Sekarang kita cium lagi aromanya. Very aromatic. Step yang kedua adalah kita swirl gelasnya. Dengan memutar gelas seperti ini, tujuan kita adalah untuk memasukkan oksigen ke dalam gelas. Memasukkan oksigen ke dalam gelas tujuannya adalah untuk membuka aroma dari wine tadi agar kita bisa mendeteksi aroma-aroma lain, aroma apa sajakah yang ada di dalam wine glass ini. Lemon, green apple, baunya lebih ke buah pineapple, ripe pineapple, pepaya yang sangat pineapple, nanas yang matang. Star fruit, oke, ada star fruit. Saya cium sedikit ada bau guava juga di sini. Cukup menarik, very impressive, very aromatic. Kita coba sekarang cicipi ya. High acidity. Waktu saya minum, air liur saya banyak keluar sekali. Indikasinya semakin banyak air liur yang keluar, semakin tinggi acidity-nya. Wine ini high acidity. Wine-nya nggak manis. Sparkling wine tidak manis. Penyebutannya apa? Brut. So this wine is brut. It's light body. Minum sebentar, rasa wine, rasa buahnya banyak sekali, very aromatic. Selesai, habis. Oke, very easy to drink. But very fruity, very nice. Acidity-nya tinggi, wine-nya brut, alkoholnya quite low. Alkohol deteksinya di belakang sini teman-teman. Ketika ada rasa panas di bagian pangkal lidah di belakang tenggorokan, semakin panas, semakin tinggi alkoholnya. Ini very light in body. Oke, jadi kalau mau di-assess, wine ini very fruity, the wine is brut, high acidity, light body, low in alcohol. Oke, setelah sparkling wine, kita akan cicipi wine yang berikutnya ya. Kita akan cicipi white wine. Tekniknya sama teman-teman, nasi dari mata, hidung ke mulut. Kita lihat dulu di bagian mata, gelas di atas kertas, 8 mengarah ke jam 12. Kita lihat sekarang warnanya. Intensity-nya, the clarity of the wine is clear and shiny, indication wine in a good condition. Intensity is medium intensity of color. This one is medium lemon green color, medium lemon green color. Kemudian di bagian samping saya melihat ada warna yang lebih pekat, lebih gelap. Warna ini indikasinya karena dia ada di tengah-tengah dari gelas. Oke, so this one is a medium body wine. Oke, wine clear and shiny, indication wine in a good condition. The color is medium pale green lemon color. The body of the wine is medium body wine. Kita cium aromanya ya. Very aromatic, lebih aromatik dibandingkan dengan sparkling wine tadi. Sekarang kita coba ya, kita buka aromanya lebih banyak lagi. Oke, lebih ke lemon, green apple, star fruit masih ada di situ, pineapple. Saya cium bau kedondong loh, fresh kedondong, gitu ya. Saya juga ada cium baunya di sini.
very interesting, very aromatic. Ada bau bunga-bunga juga, bukan cuma bau buah tapi ada bau bunga. So white blossom, oke. Ripe fruit, definitely buah-buah yang matang. Kita cicipi ya. Acidity-nya medium acidity. No, is high acidity. Lebih banyak lagi ya, liurnya lebih banyak keluar. Medium acidity, the wine is dry. White wine tidak manis, the wine is dry. Medium body, lebih banyak lagi kompleksitas flavor yang ada di mulut. Di bagian lidah saya terasa seperti tercoating, ada silky, lebih licin bagian lidah. Alkohol lebih panas di belakang, so is higher alcohol comparing to the sparkling wine. Very fruity. Kompleksitas tadi flavornya juga keluar, tropical fruitnya keluar, pineapple, ripe pineapple-nya keluar. Tadi saya bilang kedondong, star fruit, semuanya ada di bagian mulut saya. Lebih lama finishnya, so it's a medium finish compared to sparkling wine, tadi short finish. Jadi kalau mau conclusion wine ini, the wine is high acidity, the wine is dry, medium body, medium in alcohol, and medium in finish. Tadi teman-teman pada saat minum saya berkumur ya. Tujuan saya sama seperti tadi. Pada saat kita mencium aromanya, kita memasukkan oksigen ke dalam gelas. Pada saat minum, ketika saya berkumur, saya memasukkan oksigen. Jadi bukan cuma berkumur, saya menarik udara ke dalam mulut ketika wine masih ada di dalam mulut saya. Tujuannya adalah untuk memastikan oksigen ke dalam mulut kita untuk memaksimalkan flavor yang kita bisa dapat dari wine yang kita cicipin. Setelah white wine, kita akan mencicipi red wine. Oke, tekniknya masih sama teman-teman, sekuennya pun masih sama, tetap dari mata, hidung ke mulut. Sekarang lihat kita dari tampilan mata, masih tetap menggunakan kertas berwarna putih, posisi gelas di atas kertas jam 12 lurus ke atas. Sekarang kita akan melihat warna dari wine-nya. Oke, yang pertama kita lihat adalah clarity dari wine. Wine-nya masih clear, lihat di bagian atas dari wine-nya clear and shiny, indication wine in a good condition. Artinya, ketika tadi ya, wine-nya tidak clear, tidak shiny, bukan berarti wine-nya rusak. Berarti assessment berikutnya yang harus kita lakukan untuk melihat aging dari wine tersebut. Oke, nah warna dari wine, warnanya ini cukup intens, cukup pekat. Saya bilang ini warnanya dark ruby color, deep ruby color. Sekarang kalau mau lihat intensitasnya, apakah dia light, medium, atau full body berdasarkan style. Kita tidak melihat lagi warna di bagian samping dari gelas, tapi yang kita lihat adalah kedalaman warnanya. Di kertas warna putih di depan saya ada tulisan. Sekarang saya akan geser gelas saya ke arah tulisan tersebut. Nah, masih saya bisa lihat nggak tulisannya? Saya tidak bisa lagi melihat tulisan apapun di bawah gelas ini. Artinya apa? Wine ini adalah full body. Karena ketika kita masih bisa melihat wine-nya secara transparan, melalui wine kita masih bisa melihat tulisan di bawah gelas, artinya wine itu light body. Kalau masih kelihatan tulisannya kelihatan, tapi hanya garis aja nggak bisa terbaca, berarti medium body. This one is a full body wine. Assessment dari mata. The wine is a clear and shiny, indication wine in a good condition, is a deep ruby color. The body of the wine is a full body wine. Oke, teman-teman, kalau di red wine kadang-kadang kita suka melihat viscosity atau wine lag. Kalau kita lakukan seperti ini, kita akan melihat bagian dari di mana watermark, di mana wine tadi bersentuhan dengan gelasnya. Kita akan mengakses. Kadang-kadang ada orang yang bilang bahwa wine lag menentukan kualitas wine-nya. Indikasi dari wine lag atau viscosity tadi ya, kita mengakses turunnya air, turunnya wine yang bersinggungan dengan gelasnya. Semakin dia lambat turunnya, semakin dia pekat, indikasinya cuma dua. Kalau nggak alkoholnya tinggi, sugar komponennya yang tinggi. Cuma dua hal yang bisa kita detect dari viscosity atau dari wine lag. Oke, setelah lihat wine lag-nya, mari kita cicipi red wine-nya. Medium acidity. Medium acidity is a full body, high in tannin. The wine is dry. Kompleksitas buahnya banyak sekali. I get the black currant, blackberry,
A little bit pepper on this one. Ada bukan cuman fruit tapi juga ada spice, ada baking spice. I can taste the clove, mint, pepper. On this one ada juga ada wine-nya. Jadi bukan cuma fruit tapi juga ada non-fruit non-fruit yang ada di wine ini juga. Cukup menarik, alkoholnya quite high dibandingkan yang tadi, rasa panas di belakang tinggi sekali. Assessment dari wine ini, the wine is full body, high in tannin. Sekarang acidity, air liur yang banyak. Kalau tannin, bagaimana cara mendeteksinya? Tannin hanya ada di red wine. Bagaimana cara mendeteksi tannin? Pada saat kita minum, drying sensation on your gum. Jadi kalau di bagian white wine, hanya di bagian lidah dan di bagian bawah deteksinya. Untuk red wine, lari ke arah gusi di bagian atas. Di langit-langit lidah. Semakin kering di atas, semakin tinggi tanninnya. Ini tinggi sekali. So this one is high in tannin. Full body, long finish, lama sekali rasanya. Masih pekat, nempel, masih full di dalam mulut saya. Kompleksitas flavornya masih banyak sekali. So this wine, full body, high acidity, medium acidity, full body, medium acidity, high in tannin, long finish, quite high in alcohol. Oke, teman-teman, kita sudah melakukan wine tasting proses. Oke, kita tahu bahwa sekuen dari wine tasting menggunakan indera kita, mulai dari mata, hidung, dan mulut. Jangan lupa kuncinya ya, testing mulai dari sparkling wine, white ke red, atau light body ke full body. Kuncinya, semakin banyak kita latihan untuk testing, semakin banyak semakin meningkatlah kemampuan kita untuk bisa mendeteksi karakteristik dari aroma dan rasa yang ada di wine. Tetap semangat ya! Di rumah aja, belajar wine. Oke, nah dapat videonya full video, jadi mudah-mudahan teman-teman terinspirasi. Jadi haus ya sih kalau saya ngelihat, karena saya ngelihat video saya sendiri minum gitu, jadi bawaannya haus ya. Jadi pengen minum gitu kan, jadi haus. Oke, nah video tadi membantu kita untuk melihat step by step kira-kira kondisi apa pada saat testing. Tadi sudah sangat jelas ya, saya ilustrasikan bagaimana cara mencicipi sparkling wine, white wine, dan red wine. Balik lagi, banyak teknik yang bisa dilakukan untuk bisa sampai ke posisi untuk bisa mendescribe. Sangat menarik adalah sebetulnya ketika melakukan activity testing ini dilakukan bersama-sama dengan teman-teman gitu ya. Jangan minum sendirian, karena pada saat mendeteksi flavor tadi, ketika dilakukan secara bersama-sama, mencari perbandingan antara pelet kita dengan teman yang kita ajak minum akan menjadi menyenangkan ketika kita lakukan diskusinya. Biasanya jadinya wine talk gitu ya, bicara tentang banyak hal tentang elemen yang ada dalam wine-nya. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman, nah sekarang bagaimana cara mengimprove your wine testing teknik? Tadi step-stepnya, dengan mengikuti step-step tersebut sudah pasti akan meningkatkan pengetahuan mengenai meningkatkan kemampuan untuk improving your wine testing teknik gitu ya. Tadi kalau dibilang bahwa, oke, sekarang kalau mau bluffing nih ceritanya, kita nggak ngerti wine-nya apaan, tapi kita tahu itu white wine. Dari warna kan bisa kelihatan ya. Contohnya nih, saya sekarang punya 1 gelas white wine. Saya lagi minum ini, Two Rivers Sauvignon Blanc 2018 dari New Zealand. Oke, begitu dapat wine-nya, cium dulu aromanya. Very fruity, very aromatic, very fresh. Enak banget baunya. Baunya asam, citrus, very fresh, lemon gitu ya. Nah, tadi saya bilang jangan dulu di-swirl gelasnya. Tujuannya apa? Untuk kita bisa dapetin primary nose, biar aroma yang datang dari buahnya sekaligus juga mendeteksi apakah wine-nya dalam keadaan baik atau tidak. Tadi kan kuncinya udah dapet ya. Kalau misalnya kita cium, baunya masih bau buah banget, berarti wine-nya aman. Oke. Nah, sekarang wine-nya nggak aman tuh artinya apa? Wine-nya nggak aman artinya, jangan lupa wine is living liquid. Walaupun di dalam botol seperti ini, ketika belum dibuka, Bapak Ibu baru beli, gitu kan, bisa jadi ada kondisi yang kurang baik terhadap wine-nya, tergantung dari penyimpanannya. Jadi kuncinya adalah bukan cuma memilih tempat penyimpanan yang baik. Kalau di luar dari kita kan kita nggak bisa kontrol. Oke, yang bisa kontrol bagaimana cara menyimpan kan kita sendiri. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu punya wine di rumah, kita simpan dengan kondisi bahwa kuncinya temperatur yang konstan, dingin dan konstan.
Tingkat kelembapannya juga jangan terlalu tinggi biar nggak, kalau pakai kok nanti nggak berjamur gitu ya. Kemudian apalagi, jangan di tempat yang panas. Panas itu bukan cuma panas matahari tapi juga panas dari lampu. Jadi misalnya kalau taruh di lemari jangan di bagian yang atas lampu gitu ya. Paling ideal adalah menggunakan wine fridge. Wine fridge sekarang yang kecil juga ada ya Bapak Ibu ya. Di exhibition ini ada juga tentang cooling system gitu. Tapi saya nggak tahu apakah dalam cooling, sebelum sempat mampir nih. Jadi kayaknya sore ini saya mau lihat apakah ada wine fridge kah di dalam exhibition ya tentang cooling system yang ada di East Food Virtual. Kalau nggak salah juga ada tentang pendingin ya. Apakah hanya pendingin yang digunakan untuk makanan atau ada juga untuk wine. Nah, si wine fridge ukurannya banyak macamnya. Ada yang cuma kayak 20 botol, ada yang sampai 36, ada yang sampai 100 botol gitu. Jadi kan bisa disesuaikan dengan kita, dengan angka atau target kita lah gitu ya. Kalau saya di rumah sampai udah penuh wine fridge-nya, jadi mau nggak mau taruhnya di dus-dus gitu. Tapi dengan kondisi kamar yang terus menyala AC-nya, saya lebih baik kalah pulsa listrik gitu ya daripada wine saya rusak contohnya gitu. Nah, kalau wine rusak, dicium buahnya bisa jadi nggak ada aroma buah sama sekali, udah flat. Nah, itu bisa jadi wine rusak. Biasanya kalau yang flat itu karena penyimpanannya di tempat panas. Terus cium aromanya lagi. Baunya lebih ke vinegar, bau cuka. Nah, kalau bau cuka berarti wine-nya rusak. Dicium lagi aromanya. Kalau ada bau, misalnya udah nggak ada, buahnya masih ada, tapi udah mulai kecium bau kayak bau lembab, kardus yang lembab, gitu ya. Bisa jadi wine-nya indikasinya rusak, oksidasi. Oke, jadi indikasinya wine belum dibuka, bisa jadi kondisinya juga bermasalah. Jadi cium dulu aromanya. Nah, sekarang saya scroll gelasnya. Cara megang gelas, teman-teman. Cara megang gelas wine itu selalu ada kakinya, betul nggak? Walaupun ada juga sih yang metode yang sekarang bowl aja. Kenapa harus kakinya? Pertama, wine itu sangat resisten terhadap temperatur. Artinya, penyajian wine dengan temperatur yang tepat akan memaksimalkan rasanya. Jadi bisa jadi kalau white wine harus dingin. Kalau white wine-nya terlalu panas, terlalu hangat gitu ya, apa yang terjadi? Freshness buahnya ketutup aromanya dengan alkohol, karena ketika panas alkoholnya yang naik. Ketika alkoholnya yang naik, kita nggak bisa mencium aromanya tadi. Oke, rasanya pun akan berubah karena lebih straightforward ke alkohol content dibandingkan dengan rasa buah. Freshness of buahnya turun. Oke. Nah, kalau di red wine temperaturnya lebih hangat dikit. Hangatnya katanya room temperatur, tapi ingat ya, room temperatur yang dipakai adalah room temperatur di Eropa, bukan room temperatur di Jakarta, di Bali atau di Surabaya. Jadi maksimalnya di 18 derajat Celcius. Itu temperatur untuk red wine, untuk penyajiannya red wine, bukan penyimpanan tapi penyajiannya. Oke. Nah, setelah temperatur. Nah, kalau kita memegang gelasnya di bagian tangan seperti ini, apa yang kita lakukan? Tangan kita menghantarkan panas. Ketika kita meletakkan tangan kita seperti ini, kita menghangatkan wine-nya. Dan itu yang kita tidak mau lakukan ketika minum wine. Jadi pastikan memegang bagian kakinya. Bisa juga begini, pokoknya di bagian kaki ya, nggak di bagian begini. Tapi saya selalu bilang, kalau dengan student dari hospitality industry, saya selalu bilang, kalau tamunya pegang wine-nya kayak gini, biarin aja. Ya, jangan dimarahin. Nah, walaupun kita tahu artinya wine tamunya nggak ngerti, nggak tahu wine etik, nggak tahu cara memegang gelas. Kalau di orang hospitality, biarin megangnya salah, yang penting bayar. Bondnya tetap dibayar. Oke. Nah, cara pegang gelasnya di bagian bawah ya. Nah, selain tadi untuk bisa memastikan kita tidak menghangatkan wine-nya, kedua, pada saat kita movement, kita akan melakukan swirling the glass. Yang kita lakukan adalah kalau mau putar gelasnya, tekniknya miring dulu, baru tarik. Perlu latihan ya. Perlu latihan. Nanti kalau ada wine, lakukan seperti ini. Semakin keren cara puternya, semakin kelihatannya gaya, semakin kita dilihat bahwa oh Bapak Ibu ini tahu tentang wine. Karena dari teknik muternya aja udah jauh berbeda. Oke, jangan begini goyangnya. Kalau begini nanti keluar jin. Apalagi kalau gelasnya diputer kayak gini, nggak boleh ya. Kondisinya nggak boleh. Jadi miring dulu, tarik. Nah, movementnya harus hati-hati, terutama untuk red wine. Nanti kalau terlalu kenceng, jadi tumpah kena baju, PR juga ya, apalagi baju warna putih. Oke, selain biar kelihatan gaya, Bapak Ibu, cara swirling gelas seperti ini, yang kedua adalah cium lagi aromanya. Berubah aromanya. Aromanya lebih intens, lebih banyak, lebih terbuka aromanya. Tadi waktu penciuman pertama, aroma yang pertama, baunya cuma citrus dan buah. Itu aja udah banyak gitu ya, very aromatic. Sekarang banyak banget. Kita bisa memilah-milah aromanya. Oke, this one is definitely lemon, green apple, potongan apel Malang yang baru potong tuh freshness-nya keluarnya luar biasa. Ada gooseberry di dalamnya, oke. A little bit grassy, tahu bau rumput yang dipotong?
Nah, kalau Bapak Ibu punya ada kebun di rumah misalnya atau lewat di satu tanah lapang, mereka lagi potong rumput, grassy aroma bisa ada di wine loh. Datangnya dari mana? Dari karakteristik buahnya. Enak, aromanya bagus banget. Oke, jadi selain biar kelihatan gaya, kita buka aromanya. Oke, setelah itu minum Bapak Ibu. Sekarang kalau mau minum, sekarang bandingkan. Sebetulnya kalau minum, deteksinya, balik lagi kita mau coba membuka indera kita. Tadi kalau di video sebelumnya, Bapak Ibu melihat saya minum, terus berkumur, habis itu menarik udara. Sampai bunyi tadi, gitu ya, sampai bunyi. Nah, kalau bersiul kan kita buang udaranya keluar. Nah, kalau ini tarik. Nah, tariknya pada saat ada air di dalam, hati-hati, harus latihan. Kalau enggak, ketarik liquidnya masuk ke lubang lain, pedes banget loh ke hidung gitu kan. Nyampainya larinya ke hidung. Tujuannya apa? Ilustrasinya sama kayak tadi. Kalau begini kan kita masukin oksigen, tadi ngapa sih aromanya bisa terbuka? Yang kita lakukan adalah memasukkan oksigen ke dalam wine-nya untuk bisa membantu membuka aromanya. Makanya aromanya bisa kebuka karena tadi ketemu dengan oksigen. Artinya, oksigen dalam jumlah yang sedikit, seperti ini, membantu membuka aroma wine. Oksigen dalam waktu ketemunya oksigen dengan wine yang terlalu lama dan banyak bisa jadi merusak wine-nya. Wine-nya rusak. Ini contohnya kayak ini. Ini wine-nya udah tinggal dikit nih Bapak Ibu karena dari tadi saya udah minum ya. Tinggal segini nih wine-nya. Artinya apa? Sisa dari setengah botol ini adalah oksigen. Ketika saya simpan ini dalam lemari, misalnya ke lemari kulkas gitu ya, di kulkas gitu di wine fridge, saya taruh karena saya mau minum lagi besok atau lusa, apa yang terjadi? Wine tadi akan bersinggungan dengan oksigen. Oksigennya lumayan banyak dan lama misalnya. Apa yang terjadi? Wine-nya oksidasi. Itu tadi rasa buah segarnya lama-lama bisa berubah menjadi vinegar, menjadi cuka. Jadi pastikan sebelum menjadi cuka dihabisin aja ya. Jangan sampai keburu menjadi cuka. Oke, jadi cara penyimpanan yang baik. Oke. Nah, tadi ya. Jadi tadi ilustrasinya kalau ini masukin oksigen, kalau kita menghirup itu juga masukkan oksigen. Jadi Bapak Ibu perhatikan, di video saya tidak meminum wine-nya. Betul nggak? Karena sebetulnya rasa dari wine cuma ada di mulut kita. Indera perasa itu kan di mulut aja. Artinya apapun yang masuk setelah itu udah nggak ada rasanya lagi. Betul ya? Udah nggak ada rasanya lagi ya. Kalau pedas mungkin rasanya panas gitu. Alkoholnya tinggi masih terasa panas. Cuma sampai level itu aja. Artinya apa? Yang masuk adalah alkohol dan karbo. Hati-hati yang mau mulai diet karbo misalnya gitu ya, yang masuk the sugar gitu ya komponennya. Ada beberapa komponen yang masuk ke dalam tenggorokan kita, ke dalam tubuh kita. Itu kondisinya. Artinya ketika kita belajar minum wine, tidak perlu kita minum semuanya. Ketika kita berkumur, berkumur, saya spit out, saya muntahkan kembali, rasanya tetap sama seperti saya telan. Bedanya adalah saya tidak memasukkan alkohol, saya tidak memasukkan karbo dan gula yang ada di dalam wine tadi ke dalam tubuh saya. Makanya ketika testing, saya bisa lakukan testingnya banyak sekali, flavornya banyak komponen yang bisa tetap dicicipi tanpa menjadi mabuk. Misalnya gitu. Nah, teknik ini biasanya dilakukan pada saat terutama kalau Bapak dan Ibu misalnya ikut wine exhibition atau menghadiri wine exhibition. Nah, kalau di Asia yang seru wine exhibition contohnya di Hong Kong ya. Karena kalau di Hong Kong bisa sampai 1.000-2.000 wine producer. Bayangin nggak? Wine producer, satu producer bisa menghasilkan berapa puluh wine. Jadi kayak surga deh. Modalnya cuma satu gelas aja, bisa keliling-keliling di exhibition untuk mencicipi banyak hal. Ya kalau keliling-keliling mencicipi kita minum terus, mabuk. Betul nggak? Nah, apalagi kalau untuk belajar, kita cicipi, kita spit out. Itu nggak masalah. Bahkan kayaknya kalau di wine ethic, cuma di wine ethic. Di etika, nah etika makan minum, hanya di wine yang kita boleh spit out, boleh membuang ya. Bahkan biasanya disiapkan tempat untuk spit bucket-nya. Spit bucket-nya disiapkan, jadi kita bisa meludah di situ. Cuman yang perlu diperhatikan, teknik meludahnya harus latihan juga. Jangan sampai pas meludah, belepotan kemana-mana gitu ya. That's quite embarrassing. Artinya harus juga belajar bagaimana spit out-nya biar tetap kelihatannya keren dan gaya dan cantik gitu ya. Tidak merubah performance Bapak Ibu sendiri. Kita coba ya. Diminum, berkumur beneran. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, coba minum wine, teguk, langsung telan. Teguk, telan. Setelah itu teguk, dikulum, berkumur, tarik udara, beberapa detik di mulut, baru telan. Rasanya akan berbeda. Oke? Maksimal flavornya akan keluar ketika teknik yang kedua dilakukan. Artinya dikulum lebih enak ternyata. Oke? Rasanya. Kan kita mau memaksimalkan apa yang kita minum itu rasanya kerasa banget. Karena minum air aja. Air juga ada yang manis-manisnya. Salah ya iklannya. Tweet, nggak boleh diomongin berat ya. Oke, yuk sekarang saya mau coba minum ya. Cheers untuk Bapak Ibu semuanya.
Acidity very high. Ini tendensinya kalau asam banget, mata saya berkedip. Jadi saya nggak ngedipin Bapak Ibu, tapi kalau asam naik begini, berarti this one is high acidity. Saya harus menelan ludah dulu karena ludah saya tiba-tiba airnya ludahnya jadi banyak banget. Di pinggir sini, oke, air ludahnya banyak banget. Indeksinya gitu, semakin banyak air ludahnya, semakin tinggi acidity-nya. So this one is high acidity, okay, from flavor, high acidity. High acidity, the wine is dry, tidak manis, alat pengecap bagian ujung lidah, tip of the tongue, ini indikasi manis, di depan nggak ada apa-apa, but very fruity, ada manis tapi di bagian tengah. Kalau manis di bagian tengah, kalau ini lidah, ini ujung lidah berarti sweetness level, berarti wine-nya kalau nggak semi-sweet, sweet. Kalau nggak ada rasa apa-apa di ujung, berarti wine-nya dry. Kalau ngerasain manis di bagian tengah, ini fruitiness. So, I taste this one in the middle, so this one is the wine is very fruity. Tapi light body, ini minum bentar hilang. Berasa wine-nya, minum bentar, hilang, selesai, habis. So this one is a light body wine, very refreshing, fresh banget, enak banget, very nyaman untuk diminum. Oke ya, ke situ larinya. Itu kalau yang white wine. Ke red wine juga sama. Oke, saya punya red wine. Hari ini saya lagi minum ini. Nah saya lagi minum Malbec Reserva dari Argentina, Mendoza. Oke, saya lagi coba ini. This one very interesting, aromanya enak banget. Oh, black fruit, plum, dark cherry, blackcurrant, blackberry. Oh, plumnya lebih banyak plum. Ada pedas dikit, oke, ada rasa pedasnya dikit. So it's from the spice ya. Mungkin pepper, ada little bit clove, oke, ada cengkeh, ada bau cengkeh di dalamnya. Definitely ada baking spice, cinnamon. Oke, kok bisa sih? Datangnya dari mana? Balik lagi ya, dari rasa anggur plus agingnya. Ini wine-nya reserva. Kalau reserve berarti disimpan. Kalau reserve disimpan berarti agingnya lebih lama. Di agingnya di mana? Di oak barrel. Artinya wine tadi yang very fruity ketemu sama oak barrel menambah flavor tambahan tadi. Tambahannya apa? Yang tadi saya sebutin. Baking spice, ya, cinnamon, gitu, vanilla, datangnya dari situ. Oke, very pronounced, aromanya kuat banget. Oke, nah kalau pronounced teman-teman, sekarang gini, kalau pegang gelas kan kayak begini, lagi cocktail party berdiri, pegang gelas seperti ini. Kalau pada kondisi begini aja, di bawah dagu, wine-nya udah tercium, berarti wine-nya aromanya pronounced atau intense in aroma. Oke, kalau di tengah-tengah gini, udah mau dekat hidung, baru kecium aromanya, berarti medium. Kalau harus masuk hidungnya, berarti light intensity. Oke, jadi belum minum aja Bapak Ibu bisa gaya. Baru pegang gelas, cium aromanya, deteksi, lagi berdiri kan? Deteksi, set, sambil pura-pura berdiri, medium nih, misalnya gitu ya. Jadi bisa bilang, oh wanginya, aroma wine-nya medium body ya, medium intensity. Nah, baru cari lagi, aroma wine-nya medium intensity. Oh, blackcurrant, pikirin ya, kalau wine-nya warnanya pekat, gelap, pikirin buah-buah warna hitam. Kan nggak ngerti nih isinya apaan, pikirin aja begitu. Blackcurrant, plum, dark cherry, raspberry. Tapi kalau warnanya agak light dikit, jadi merahnya nggak terlalu gelap gitu ya, nggak terlalu pekat. Apa yang terjadi? Pikirin buah-buah yang warnanya merah. Bisa jadi nggak ngerti warna isinya apa, tapi Bapak cium aromanya. Oh, agak light nih warnanya. Light in body ya, ini light intensity aroma. There's a lot of strawberry, cherry, raspberry ya, yang merah-merah di bumi. Oke, itu kalau mau bluffing wine. Oke, kalau mau bluffing wine, nggak ngerti wine ya, tapi biar kelihatannya keren. Tapi jangan bilang kayak gini. Pineapple, ya nggak ada lah. Di red wine tidak ada pineapple. Pineapple cuma ada di white wine. Ya, yang di white wine sama. Kalau melihat warna wine-nya, warnanya lebih ke hijau, warnanya lebih ke hijau muda gitu. Pikirin buah-buah yang warna hijau. Kalau wine-nya warnanya udah mulai ke kuning, gitu ya, warnanya gold in color. Think about yellow fruit. Yellow fruit apa? Lemon, pear, masih apel masih bisa ya, masuk apple. Kalau mau lebih berat lagi ke stone fruit gitu ya, larinya ke sana. Pick your vocabulary. Sebetulnya tadi waktu saya mendeteksi aroma-aroma, saya bisa ngomong banyak karena saya punya memori terhadap buah-buah tersebut. Nah, kalau teman-teman nggak punya memori terhadap buah tersebut, kan kita nggak bisa panggil. Kalau saya bilang, baunya plum, ya orang saya nggak pernah makan plum, mana saya tahu. Tapi kalau orang di Bali, contohnya, kalau di Bali itu ada plum lokal namanya juwet. Tapi anak sekarang nggak tahu masih ngerti juwet nggak ya, karena pohonnya mulai banyak yang nggak ada juga. Nah, ketika di Bali saya bilang semua orang nggak tahu apa itu plum, nggak tahu blackcurrant, black cherry, nggak pernah tahu cium. Tapi waktu saya bilang baunya juwet,
Mereka bilang, oh iya benar baunya juwet. Gitu. Si bau juwetnya aja beda tuh. Buahnya masih di pohon atau buahnya udah saking matangnya jatuh ke tanah gitu ya, ke lantai, aromanya beda, level acidity-nya beda, ternyata beda. Jadi sama aja, kayak kita mendeteksi bau tertentu, lemon bisa jadi lemon skin, kulitnya aja beda, betul nggak? Lemon wedges ketika dibentuk wedges. Kemudian lemonnya lemon apa lagi? Lemon skin, lemon wedges gitu kan. Banyak dari bagian lemon kalau kita pecah-pecah gitu, kita kupas, kita potong, kita segala macam, aromanya juga berbeda-beda. Sama punya mangga matang, mangga mentah, beda ya. Mangga baru dipotong ada acidity-nya. Mangga yang sudah dipotong, ditaruh di kulkas, aromanya berbeda, ya kan? Karena ada intensitas aromanya berbeda. Jadi mau nggak mau semakin banyak yang ketika kita suka minum wine, akhirnya adalah suka mencium banyak hal, termasuk sayuran, peppers, baking spice gitu ya, spices gitu ya, bumbu-bumbu itu kalau kita cium juga punya aroma yang berbeda. Contohnya membandingkan antara black pepper dengan white pepper. Nah, bisa nggak? Kita ketemu terus kan ya, jangan dihirup-hirup lah ya peppernya, nanti bersin-bersin. Tapi pada saat kita misalnya makan ayam black pepper, you can smell all the black pepper karakter gitu kan, ya kayak gitu, itu bisa lewat makanan juga. Atau misalnya ngorder steak black pepper sauce misalnya kayak gitu. Kalau white pepper ketika dimasak udah bisa dicium aromanya ya. So semuanya punya distinctive aroma atau flavor yang berbeda. Oke, di refer kita coba ya. Medium acidity. Teman-teman, tanin, kalau ini lidah, tanin ada di langit-langit bagian atas. Drying sensation on your gum. Ini kebetulan medium taninnya. Mulai terasa, lebih kering, agak kasar. So it's not silky, but it's quite like leathery. Di bagian atas tuh agak kasar gitu, di bagian lidah saya. Reaksi dari tanin yang ini. Oke, bagian atasnya. Sekarang bayangin, air liur masih ada. Jadi di wine, di red wine masih ada acidity. Air liur saya keluar karena kebetulan ini medium, tidak sebanyak yang white wine, tapi masih ada air liurnya. Bayangkan, kalau ini lidah kita, minum sesuatu yang membuat lidah kita bagian atas, langit-langit lidah kita kering. Pasti jadi kering banget. Betul nggak? Cepet-cepet cari air minum, karena terlalu kering rasanya nggak nyaman. Tapi karena air liur saya keluar, karena si acidity-nya levelnya medium, apa yang terjadi? Waktu saya minum, langit-langit saya kering. Tapi air liur saya keluar. Artinya apa? Air liur tadi membantu membasahi bagian mulut saya, artinya setelah minum nyaman. Enak. Nyaman minumnya. Yang Bapak Ibu harus cari ketika minum wine adalah balance dari wine-nya. Kalau misalnya minum wine cuma dapat asid, nggak ada fruity. Kalau minum white wine, nggak ada di atas ya, nggak ada tanin. Jadi kalau minum white wine di bagian samping dan di bagian tengah mulut. Ini adalah indikasi untuk minum white wine. Kalau ketemu red wine, bagian tengah, samping, dan bagian atas langit-langit. Harus balance semuanya, baru nyaman. Ini kayak sekarang, saya minum, nyaman banget. Saya nggak perlu buru-buru cari air putih, karena nggak perlu saking terlalu, taninnya terlalu kenceng, jadi terlalu dry sensation di mulut saya, nggak seperti itu. Lebih nyaman. So you need to look for a balanced wine. A good wine having a good balance. Oke, biasanya punya balance yang lama, punya complexity, flavornya banyak, finish, punya length, punya finish, punya rasanya bisa kita cicipi lumayan lama. Yang ini lengthnya quite long, taninnya medium, acidity-nya medium, body-nya full body, ini masih berasa banget sampai sekarang. Finish-nya quite long, quite long finish. Alkoholnya is actually high, tapi karena balance-nya, ini alkoholnya lumayan loh, ini alkoholnya 14,5. Ayo, tadi saya bilang biasanya untuk di white wine antara 8 sampai dengan 14, ini 14,5. Jadi di 14,5 masuk kategori di high. Tapi karena balance-nya bagus, saya tidak terlalu merasakan rasa panas di belakang karena acidity dan taninnya lumayan balance. Nah, apa yang bisa membuat balance-nya terutama baik juga adalah satu, ini wine-nya reserve. Aging-nya 2018. Kalau reserve berarti aging di oak barrel. Tadi oak barrel influence-nya selain memberikan rasa terhadap wine juga membantu menurunkan tanin dan membuat wine-nya menjadi lebih balance. Gitu ya. Tapi artinya secara produksi kan lebih lama diproses ya, lebih lama diproses, dari nilai produksinya jauh lebih tinggi. Oke, saya sudah minum 2 wine. Teknik juga sudah saya ajarkan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama adalah cara melihatnya dulu. Kemudian ekspresinya lebih banyak. Nah, kalau kayak begini tadi teman-teman, ketika saya minum red wine, ketika ada yang tanya ke saya, bagaimana Bu rasa red wine-nya?
ketika saya belum tahu tekniknya, saya akan bilang, wine-nya sepet ya, atau enak, selesai, betul nggak? Tapi dengan sekarang Bapak Ibu bisa menggunakan tadi metode-metode yang tadi. Misalnya mulai dari aroma, mulai dari mata dulu deh, deep ruby color misalnya ya. Ini kalau ngelihat warna, punya kertas warna putih, kertas kayak napkin, taruh di atas napkin, jam 12 lurus ke atas seperti ini, kita melihat dari bagian atas, kita lihat wine-nya, warnanya seperti apa, gitu ya, untuk melihat warna dari wine-nya, untuk bisa mengetahui warnanya. Deep ruby color misalnya, belum dicicipin, Bapak ngomongnya bisa banyak. Contohnya, kita lihat tadi kalau berdasarkan tipsnya tadi ya, the wine is, the wine is clear, the wine is shiny, indication wine in a good condition, the wine is deep ruby color. Terus intensity of the wine is a full body. Looking at the color of the wine, it could be a full body wine. Looking at the viscosity, the wine lag. Kalau kita putar, kita lihat tebal atau tidaknya turunan airnya. Semakin tebal, ada dua komposisinya. Semakin dia tebal dan lama turun, cuma dua. Either alkoholnya tinggi atau sugarnya yang tinggi. Cuma dua aja untuk bisa mendeteksinya. Oke, ini alkoholnya yang tinggi 14,5. Makanya waktu saya putar seperti ini, wine lag-nya, turunan air yang turunnya itu lambat banget dan sangat pelan. Oke, indikasinya wine-nya alkoholnya tinggi. Belum minum nih ya, belum minum Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak cari, pura-pura berdiri, pegang gelasnya, angkat, the wine is pronounced very intense in aroma. Nah, belum ngomong nih. Kunci, selalu ngomong wine-nya fruity. Orang tuh winemaker semuanya paling happy kalau dibilang wine-nya fruity. Oke ya. Jadi kalau mau kunci pertamanya ketika very intense, misalnya ini pronounced atau intense aroma, terus cium aromanya. Very fruity ya. Warnanya gelap, ingat. Jadi pikirin warna-warna yang gelap. Black fruit. I think this one is more black fruit rather than red fruit. Udah ngomongnya udah gaya tuh, baru ngomong kayak gitu. Oke. Black currant, plum, dark cherry, blueberry. Oh, there's a lot of plum on this one, definitely. Terus puter. Set. Ngomong yang lain-lain sama orang yang ngajak kita ngomong tadi cara wine-nya enak apa enggak. Cium lagi aromanya. Oh, definitely, it was open up. Aromanya lebih banyak lagi. Oh, saya nyium bau cinnamon ya, cinnamon, clove, apa tadi baking spice. Ada yang pedas sedikit, kayaknya clove, lebih dari clove ya, bukan dari pepper. Oh, enak banget ya, aromanya enak banget. Quite very impressive di aroma. Kita cicipin. Enak banget wine-nya. Acidity, medium acidity, the wine is dry. That's a lot of fruit tadi yang blackcurrant, plum-plumnya banyak banget. Acidity masih banyak nih, saya ngomong masih tetap keluar. Taninnya quite round and soft. It was very good, very nice, very complex wine. Cheers. Keren nggak ngomongnya? Lebih keren ya dibandingkan jawabnya tadi, wine-nya enak atau wine-nya sepet gitu ya. Teknik-teknik tadi bisa dilakukan. Oke, ada beberapa hal tadi yang saya sudah ajarkan untuk bluffing, untuk cara bisa tipu-tipu dikit gitu ya, bagaimana flavor komponen dari wine-nya. Balik lagi, di wine tidak ada yang salah yang benar ya Bapak ya, karena balik lagi reference-nya. Kalau saya bilang saya nggak pernah ketemu plum, saya nggak akan membahasakan bahwa saya mencium plum. Tapi paling nggak jangan sampai salah proporsional. Kayak tadi, minumnya red wine tapi bilangnya banana. Nggak mungkin lah ya, kalau banana pasti ada di white wine. Kayak gitu ya. Oke, yuk coba sekarang kita lihat di pertanyaan. Dari Pak Alex tadi nanya, drinking 1 atau 2 gelas of red wine each day may lower the risk of heart disease and stroke. Is this statement true? Apakah hasil risetnya? Oke, sebetulnya kalau dari riset yang beneran saya nggak pernah baca ya Bapak ya. Untuk riset yang benar-benar bilang kata misalnya minum wine itu bakalan menyembuhkan penyakit apa gitu. Tapi yang jelas, terutama di red wine, terutama di kulit dari anggur, jadi adanya cuma ada di red wine. Antioksidannya tinggi sekali. Nah, ada elemen yang dalam kulit anggur yang membantu bisa mendorong oksigen di dalam pembuluh darah. Nah, tadi ilustrasinya kalau Bapak pertanyaannya stroke atau jantung, salah satu akibat yang menyebabkan orang bisa kena stroke atau serangan jantung adalah kurangnya suplai alkohol di pembuluh darah. Betul nggak? Karena mampet di jantung, serangan jantung. Karena mampet di kepala, jadinya stroke, tekanan tertentu, darah tinggi, segala macam penyakit yang lainnya. Nah, kondisi itu. Sementara kalau minum wine, salah satunya adalah mendorong oksigen. Sebetulnya hubungannya adalah ada alkohol juga di dalamnya membuat kita rileks.
Jadi kalau mau dibilang minum apa jadi sembuh apa sih nggak ada. Cuman kalau mau dilakukan secara teratur dan terapi akan jauh lebih baik. Nah, kalau beberapa riset yang saya baca dari tingkat umur ya orang di Eropa dengan di luar dari Eropa dan Amerika, jumlah consumption wine-nya lebih banyak di Eropa daripada di Amerika. Di Amerika orang lebih banyak minum minuman bersoda yang manis itu. Oke, level obesitasnya lebih tinggi, tingkat kematiannya lebih tinggi, tingkat stroke-nya lebih tinggi dibandingkan dengan negara Eropa yang secara konsumsi wine per liter per tahunnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang Amerika. Nah, kalau saya, kebetulan ayah ibu saya cerita yang saya tahu aja. Ayah ibu saya ya semakin tua, semakin orang tua kan gitu ya, semakin tua makin susah tidur. Kebetulan dua-duanya punya diabetes, punya juga darah tinggi, kesulitan untuk tidur malam. Jadi kalau ayah saya umurnya 82 tahun. Jadi mulai dari umurnya beliau 70-an, nah itu sudah mulai sering minum wine, terutama red wine. Ini kira-kira cuma segini aja setiap malam sebelum tidur. Dan menurut beliau setelah minum wine, kualitas tidurnya jauh lebih baik. Karena biasanya tidur jam 10, nanti jam 12 bangun, tidur bangun lagi, jam 2 bangun lagi, gitu kan, bolak-balik bangun. Dengan minum wine katanya lebih rileks, jadi kualitas tidurnya lebih bagus. Nah, ibu saya sama juga tuh kayak begitu, jadi secara reguler gitu minum wine. Jadi bahkan kadang-kadang wine saya buka, lupa minum, toto udah habis. Toto ibu saya bilang, buka lagi dong wine-nya udah habis gitu kan. Ada kondisi seperti itu. Jadi kalau mau dipakai terapi, bisa juga dipakai terapi. Selain tadi menyenangkan minum wine gitu ya, membuat rileks, membuat lebih nyaman, ternyata ada juga pengaruhnya terhadap kesehatan, walaupun tidak seperti kayak minum obat ya, minum wine itu jadinya apa kayak gitu. Cuman yang perlu diperhatikan Bapak Ibu minumnya, karena saya pernah nih di satu exhibition, waktu itu exhibition di mana ya? Kayaknya di Jakarta ya. Waktu itu di Jakarta deh kalau nggak salah. Ditanya, ada ibu-ibu datang terus dia bilang, Mbak, ini bagus buat kesehatan ya. Jadi saya minumnya, kan ini tutupnya pakai screw cap nih. Terus orangnya nanya, berarti minumnya segini ya per hari? Dia membandingkan minum wine itu seperti minum obat. Kan kalau kita obat batuk, obat panas biasa kan pakai tutupnya tuh untuk minum. Wine ini resisten terhadap temperatur dan oksigen seperti saya bilang tadi. Artinya, ketika wine-nya sudah dibuka, maksimal dengan kondisi ditaruh di wine fridge, di tempat yang dingin. Waktunya paling lambat 3 hari lah, 3 hari, 4 hari kalau kondisi temperaturnya bagus, baru wine-nya bisa tetap rasanya sama seperti pertama kali dibuka. Tadi perubahan warnanya akan berubah. Wine-nya lebih jadi vinegar, buahnya hilang, sepetnya luar biasa banget gitu ya, nggak nyaman. Itu artinya wine-nya rusak. Sekarang saya bingung waktu itu jawabnya, Ibu kalau Ibu minumnya kayak begini, berarti akan berapa minggu ini habis wine-nya? Berarti wine-nya akan enak cuma berapa hari, setelah itu nggak enak rasanya. Oke, jadi jangan sampai salah persepsinya untuk misalnya terapi, ya terapinya minum di satu wine gelas gitu ya, untuk bisa mencicipinya lebih lama, karena batasnya cuma 3-4 hari aja. Tapi kalaupun seandainya udah jadi vinegar nih teman-teman, rasanya udah nggak enak, sayang kan dibuang, dipakai masak aja. Betul nggak? Kalau di red wine bisa jadi nanti kalau masak daging misalnya, marinate pakai wine, membantu untuk lebih melembutkan dagingnya, menambah rasa, flavor komponennya lebih berasa. Bisa lagi misalnya slow cooking pakai wine bisa juga. Wine-nya bisa mau white wine atau red wine. Biasanya kalau masak ngikutin warna ya. Kalau anggurnya warna merah, berarti masaknya tidak wine yang warna merah. Atau kalau misalnya mau makannya ikan, ya pakai white wine kalau misalnya harus terpaksa dimasak. Tapi kan sayang ya, artinya kalau kita memang mau minum, pastikan habis. Dan biasanya yang bisa membantu wine-nya habis lebih cepat adalah dengan siapa kita minumnya, gitu ya. Jadi pastikan bukan cuma memilih wine-nya, tapi memilih teman untuk minum wine-nya. Kalau punya wine nggak punya teman, halo. Kita semua yang di Eastwood Virtual Expo, Krista Media, pasti happy banget diajak minum sama-sama. Oke, itu ya. Oke, kita coba lihat lagi, ada pertanyaan lagi nggak ya di live chat? Ada pertanyaan nggak? Kita coba lihat lagi ya. Oke. Oke, Bapak Ibu terbuka, kalau ada yang mau bertanya silahkan, kita bisa bahas sama-sama untuk pertanyaannya tersebut. Oke, ini ada lagi yang masuk pertanyaannya. Dia bilang kalau misalnya saya punya penyakit MAH,
Nah, kalau orang punya penyakit mah, minum yang asam kan nggak boleh. Gimana dong katanya? Nggak ada pilihan. Sebetulnya kalau sakit mah, Bapak Ibu, ini kok jadi kayak konsultasi dokter ya? Mulai dari stroke sampai sakit mah, nggak apa-apa deh. Kalau orang sakit mah sebetulnya bukan cuma asid yang nggak boleh, alkohol juga nggak boleh ya. Jadi ada tips untuk teman-teman kalau misalnya mau minum untuk memastikan satu, lambung kita aman, yang kedua nggak cepat mabuk. Salah satunya adalah pastikan sebelum makan perutnya sudah terisi, jangan perut kosong. Karena ketika perut kosong, gasnya naik. Oke, lambung kita nggak ada pertahanan gitu kan. Jadi pastikan kita makan dulu sesuatu. Jadi kalau misalnya nanti malam mau keluar, mau clubbing misalnya, mau minum, makan dulu. Sore-sore udah makan sesuatu dulu. Jadi perutnya sudah punya foundation, sudah punya makanan dulu di dalam perut. Kemudian pada saat minumnya, pastikan ada jeda. Artinya kalau minum wine, jangan hajar wine terus, pasti cepat mabuk. Wine, sela-selanya diantaranya air putih. Minum wine lagi, air putih. Minum wine lagi, air putih. Atau breakthrough, makan sambil makan. Oke, minum, makan camilan, makan snacking gitu kan. Atau kalau memang dinner ya otomatis sama makanan dinnernya. Tapi kalau misalnya lagi clubbing biar nggak cepat mabuk, makan. Ada makanan, jedanya di antaranya. Yang paling penting lagi kalau niat minum, kunci salah satu yang paling penting, drink responsibly. Jangan sampai udah niat minum, udah niat party, pulang bawa mobil. Jangan ya. Karena ketika kita mabuk atau kita tipsy, influence alkohol sudah ada di darah kita, terlalu santai, terlalu rileks, apa yang terjadi kita kehilangan kontrol terhadap diri kita. Jadi kalau memang mau niat mau minum, pastikan kalaupun sampai mabuk, niatnya mau mabuk gitu, pastikan tidak bawa mobil. Sekarang ajak teman yang nggak minum, atau telepon aja kali, telepon taksi atau transportasi yang online itu untuk bisa bantuin kita pulang. Gitu ya, itu kondisinya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Ini ada pertanyaan lagi, pertanyaannya gini, kalau seandainya kita kayak tadi nggak tahu nama-nama buah yang muncul, gimana cara mensiasatinya? Agak sulit ya, kalau pada saat kita mau mendeskripsikan, Ibu, kita harus tahu dulu bahasanya apa yang kita mau pakai. Tapi paling nggak kuncinya kayak tadi, kita bisa bilang intensity aromanya, the wine is very fruity, gitu ya. Wine-nya fruity banget gitu. Sebetulnya apapun ekspresi yang dibahas bisa bilang. Kadang-kadang orang masih suka tanya, bahan dasarnya anggur, kok bisa sih ada pineapple? Kok bisa sih ada, apalagi tadi saya bilang, strawberry, raspberry, itu gimana ceritanya, datang dari mana? Balik lagi karakteristik dari buahnya sendiri. Sama, nggak usah jauh-jauh deh, kalau misalnya kita makan anggur kan jarang, kalau makan jeruk pasti sering dong. Dan jeruk banyak banget kan bentuknya, jenisnya. Jeruk lime, lemon, sunkist, apalagi lemo gitu ya. Semuanya sitrus, semuanya beda-beda. Terus gimana cara ngebedainnya? Yang jelas semuanya rasanya sitrus. Flavornya pasti beda, betul nggak? Rasa asamnya aja beda, aromanya juga beda. Betul nggak? Jadi nggak ada pilihan, memang harus dipelajari ya Bapak Ibu untuk bisa lebih ekspresifnya lebih banyak, harus bisa dibicarakan. Nah, yang paling penting sebetulnya baca label baik-baik. Di botol wine di belakang itu ada back label. Nah, di back label itu biasanya banyak informasinya. Biasanya si wine producer juga memberitahukan, oh ini kayak contohnya nih, dia bilang di sini agingnya berapa lama. Terus kira-kira expected aromanya seperti apa, agingnya berapa lama, kemudian regionnya di mana, soil tipenya apa, dibahas biasanya. Jadi karakteristiknya, medium body, high acidity, dan macam-macam. Kalau kita datang ke partinya orang bawa wine, paling tidak karena kita yang bawa, kita harus kuasain wine-nya. Jadi Bapak Ibu nggak usah banyak-banyak mikirnya, pikir wine yang mau dibawa aja. Oke, kita lihat, oh apa nih yang saya mau bawa, paling tidak pada saat disajikan saya bisa ngomongnya lebih banyak dan lebih. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, apa yang membedakan wine seperti Shiraz, Sauvignon Blanc, dan lain-lain? Oke, Shiraz, Sauvignon Blanc adalah nama anggurnya, jenis anggurnya. Sama seperti tadi jeruk lemon, lemo, lime, sunkist, apa tadi? Jeruk purut, jeruk Bali, itu nama-nama jeruknya. Semua punya karakteristik yang berbeda, bawaan dari jenis anggurnya sendiri. Warnanya beda-beda, tapi masuk kategori sitrus, buah yang sitrus, buah jeruk gitu ya. Sebetulnya sama, Sauvignon Blanc sama Shiraz seperti yang pertanyaan dari siapa ya? Pertanyaan dari Pak Ivan. Oke, cara ngebedainnya gimana? Itu adalah jenis anggurnya. Jadi nggak ada pilihan. Salah satu teknik untuk bisa menikmati wine jauh lebih baik adalah mempelajari
karakteristik dari anggurnya itu sendiri. Karena benang merahnya pasti sama. Contohnya, tadi Sauvignon Blanc ya, ini kan yang saya cicipin Sauvignon Blanc. Kalau Sauvignon Blanc bisa di tempat, terutama di tempat yang dingin ya, di tempat yang dingin. Artinya ketika Sauvignon Blanc-nya ditanam di Chardonnay atau Sauvignon Blanc-nya ditanam di Australia atau Sauvignon Blanc-nya ditanam di Prancis, karakteristik benang merahnya tetap sama, mempunyai karakteristik. Nah, karakteristiknya Sauvignon Blanc itu light in body, high acidity biasanya, very aromatic, there's a lot of citrus, misalnya kayak gitu. Kalau Sauvignon Blanc biasanya banyak influence, ada grassy influence, jadi ada bau rumput seger. Nah, itu kemungkinan yang ada di Sauvignon Blanc. Sekarang tinggal melihat dia ada di mana. Kalau ditanamnya di cool climate, karena kata cool climate berarti temperaturnya lebih dingin. Temperatur lebih dingin berarti mataharinya, exposure-nya lebih rendah. Kalau mataharinya lebih rendah, nanam pohonnya. Pohon yang ada di tempat yang tempatnya dingin itu tidak akan mempunyai proses fotosintesis yang cukup banyak karena mataharinya kurang kenceng. Artinya apa? Buahnya pasti lebih ke buah-buahan yang stone fruit, green apple, ke sana larinya. Sementara kalau si Sauvignon Blanc tadi di tempat yang lebih hangat dikit, contohnya di Australia misalnya. Sauvignon Blanc dari Australia, karena Australia lebih panas, mataharinya lebih banyak, proses fotosintesisnya lebih banyak lagi, apa yang terjadi? Dari Sauvignon Blanc-nya bisa banyak tropical fruit. Tapi dia tetap white wine, tetap high acidity, tetap medium body, nggak akan berubah benang merahnya. Tapi influence terhadap lingkungannya akan berubah. Jadi nggak ada pilihan. Pak Ivan harus dipelajarin yang namanya grape variety. Sekarang gampang banget, bisa Google aja. Kalaupun punya label, bisa Google juga ya, bisa Google juga. Bisa Google, tinggal lihat grape variety-nya apa. Gitu ya. Jadi memang nggak ada pilihan, harus dipelajarin. Contohnya kalau Shiraz. Shiraz karakteristiknya, Shiraz adalah red grape, buah warna merah. Kulitnya tebal. Kalau kulitnya tebal, warnanya pasti gelap. Kalau warnanya gelap, taninnya pasti tinggi. Nah, udah ketahuan. Kalau udah warnanya gelap, tadi saya bilang, buah-buahnya pasti buah yang warnanya hitam. Tapi ada karakteristik tertentu. Yang namanya Shiraz punya satu elemen karakteristik yang sangat identik, yaitu black pepper. Jadi bayangin, minum wine, ada bau peppernya, ada bau black peppernya. Datang dari mana? Bukan berarti bikin wine ditambahin pepper, datang dari karakteristik buahnya sendiri. Artinya harus dipelajari sih, nggak ada pilihan. Tapi kalau mau pelajarin, misalnya kita bisa cari yang paling common ya. Kalau di dunia ya di semua region yang paling banyak tuh terutama ada 8 jenis karakteristik yang paling banyak di semua negara hampir ada. Jadi kalau di merah itu ada Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, kemudian Merlot, kemudian Shiraz. Kalau di white wine kita belajar tentang Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Grigio, sama Chardonnay. Itu yang paling banyak, ada 8 jenis yang paling nggak basic, hampir di semua region kita punya, menguasai 8 ini udah lumayan lah. Gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang di industri, paling tidak yang ada di wine list-nya teman-teman itu harus dikuasain lah, nggak ada pilihan. Jadi kalau wine list kita punya 20 jenis anggur, ya paling nggak 20 itu dikuasain, mau nggak mau ya. Karena pada kondisi tertentu kita juga harus bisa merekomendasikan wine tersebut kepada tamu kita. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Pak Arief. Gimana mengidentifikasi blended wine dalam blind testing? Balik lagi berdasarkan identifikasi. Sama tadi Pak Arief, kalau saya bilang blendingnya antara Shiraz dan Merlot misalnya gitu ya, atau Bordeaux blend deh biar lebih slow. Cabernet Sauvignon dan Merlot itu adalah disebutnya Bordeaux blend. Kenapa? Karena di area Bordeaux biasanya menggunakan Cabernet Sauvignon dan Merlot. Kenapa pakai Cabernet Sauvignon dan Merlot? Berdasarkan historical cara nanamnya, the best grape yang bisa ditanam di Bordeaux adalah Cabernet Sauvignon dan Merlot. Sekarang karakteristiknya, Cabernet Sauvignon warnanya gelap, taninnya tinggi, full body, black fruit karakteristik paling identik dari Cabernet Sauvignon adalah green bell pepper, paprika hijau. Ada hints of paprika hijaunya. Itu satu di Cabernet Sauvignon. Kemudian Merlot karakteristiknya apa? Medium body. Terus flavor komponennya antara black fruit dan red fruit. Jadi bukan cuma blackcurrant, tapi dia juga ada strawberry, ada raspberry. Artinya apa? Kalau masih ada red fruitnya, berarti taninnya tidak terlalu tinggi. Fruitinya lebih banyak. Ketika Bordeaux blend, Cabernet Sauvignon sama Merlot, dicampurkan, identifikasi kedua jenis wine ini akan bercampur. Apa yang terjadi? Yang tadinya si Cabernet Sauvignon tidak terlalu fruity, ketemu Merlot jadi lebih fruity. Karena elemen fruity yang ada di Merlot menambah flavor yang ada di Cabernet Sauvignon. Jadi kompleksitasnya lebih banyak. Bukan cuma black fruit, ada red fruit, ada
green bell peppernya, gitu ya, ke sana larinya. Taninnya kencang, dapat tanin yang soft, artinya apa? Softener the tanin, itu komposisinya. Nah, blending itu menjadi sesuatu yang menarik, Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi salah satu indikasi membedakan antara satu produser dengan produser yang lain. Jadi makanya wine-nya bisa totally berubah dari berdasarkan blending tadi. Bisa dibaca juga. Nah, kalau blending jangan lupa. Kalau di region, kayak Bordeaux kan nama region, karena dia old world, dia nggak menyebutkan grape variety, jadi kita harus belajar lebih banyak untuk bisa mengetahui region tertentu blendingnya apa. Tapi kalau di New World, misalnya, tulisannya Cabernet Merlot, artinya blending antara Cabernet Sauvignon dan Merlot. Yang disebutkan di depan, lebih banyak komposisinya daripada yang di belakang. Lagi kalau misalnya ada Cabernet Shiraz, berarti gabungan antara Cabernet Sauvignon dan Shiraz. Yang disebutkan pertama pasti komposisinya lebih banyak. Karena untuk melabel botol, untuk penulisan label ini di masing-masing negara ada undang-undangnya, Pak Arief. Jadi tergantung dari negara tersebut. Contohnya kalau di Australia itu mengharuskan 85% isinya. Jadi kalau mau menyebutkan dirinya, sama nih ya, si New Zealand juga. Kalau mau menyebutkan dirinya Sauvignon Blanc, isinya minimal 85% adalah Sauvignon Blanc. Kok cuma 85? Ya, 15-nya bisa nambahin apa aja untuk menambah karakteristik flavor tadi. Nambahin apa saja itu berarti maksudnya grape variety lain gitu ya, bisa ditambahkan kalau mau. Tapi kalau orang yang memilih 100% Sauvignon Blanc ya juga boleh aja. Itu kan cuma minimal kualifikasinya aja. Gitu ya. Jadi ada justru hal itu yang paling menyenangkan ketika kita melihat gitu ya. Ibu Febriana, Mbak Febri nanya, boleh share setelah banyak mencicipi berbagai wine dari berbagai negara, jenis red wine dan white wine, apakah yang terenak dari negara mana? Kalau ngomongin wine, balik lagi ke preference. Jadi kalau mau dibilang yang paling enak yang mana, agak susah jawabnya, karena balik lagi kesukaannya kita. Sama kayak kita suka makan yang pedas atau yang nggak pedas. Menurut orang yang suka makan pedas, makanan apapun yang pakai cabai enak, gitu ya. Kata orang yang nggak suka pedas, makanan apapun yang pakai cabai nggak enak, gitu. Jadi balik lagi ke reference-nya kita. Dan yang salah satu lagi kuncinya adalah bukan cuman rasa wine-nya aja, tapi ketika mencicipi, terutama ketika melakukan wine food pairing. Karena nanti pada saat melakukan wine food pairing, you will be amazed bagaimana wine bisa berubah flavornya ketika digabungkan dengan flavor makanan tertentu. Itu menarik banget. Kalau kebetulan ke Bali, saya punya kelas untuk wine food pairing. Nah, itu dalam waktu 1,5 jam aja bisa membuka perception kita bagaimana melakukan pairing dengan wine dengan karakteristik yang beda, dengan flavor komponen yang berbeda. Itu seru banget kalau misalnya ada kesempatan. Oke? Atau nanti kalau misalnya pas saya ke Jakarta, kebetulan ada waktu bisa buka kelas di Jakarta, kita bisa lakukan juga di Jakarta ya, untuk bisa dilakukan. Jadi cukup menarik. Video edukasinya ada di YouTube, ada. Pak Ivan ada. Tunggu. Kelewat ya kayaknya. Pak Ivan sebenarnya video edukasinya ada di YouTube, ada. Nanti saya kasih tahu linknya. Kemudian kalau video testing tadi berarti rosé wine itu light body. Rosé wine, balik lagi kalau bikin rosé by law harus menggunakan anggur warna merah. Walaupun nanti bisa di blending pakai anggur warna putih, tapi yang namanya rosé harus menggunakan anggur warna merah. Artinya light in body, pasti juga light ya. Taninnya light, udah gitu buah yang dipakai kan pasti bukan buah yang pekat, karena kalau buah yang pekat high in tanin berarti badinya menjadi foreign body, gitu ya. Rahma, apakah wine bisa dikonsumsi? Wine yang disimpan adalah white wine maupun red wine tahun 2014. Contohnya red wine Brachetto de Acuzzi. Balik lagi Bu, yang perlu dipikirin sebetulnya gini. Kalau wine-nya punya fondasi bahwa ketika dirilis pun, seperti ini contohnya, reserve wine. Artinya apa? Sebelum keluar pun dia sudah aging. Berarti dia punya backbone, dia punya struktur wine-nya siap untuk di-agingnya lebih lama. Kalau wine kayak Sauvignon Blanc, very light body, refreshing, very fruity and young wine. Berarti wine-nya tidak siap untuk di-aging lebih lama. Apalagi pada saat proses pembuatannya tidak ada struktur yang diberikan oleh si produser untuk membuat wine ini bertahan lebih lama. Kuncinya bukan cuma tahun wine-nya, kuncinya adalah cara menyimpannya. Kalaupun wine-nya bagus, cara nyimpannya salah, apa yang terjadi? Wine-nya bisa jadi rusak, gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan Ibu, lihat dulu 2014 sampai dengan sekarang berarti umurnya 6 tahun. Nyimpannya baik apa enggak? Nanti bisa lihat di indikasi pada warna ya Ibu ya. Kalau Ibu lihat di warnanya, waktu Ibu tadi jam 12 lurus ke atas kayak tadi, di atas kertas warna putih, kalau warnanya bright and shiny, berarti wine-nya bagus. Kalau warna wine-nya sudah mulai buff,
baunya berubah, mau nggak mau dicicipin, ya bisa jadi wine ini sudah off, gitu ya. Nah, balik lagi, yang namanya wine tidak ada best before ya, Bapak Ibu. Jadi di wine kan nggak ada tuh diminum sampai dengan tahun berapa atau expired date-nya kapan, kan nggak ada kayak gitu ya. Yang ada adalah wine punya cycle of life. Jadi dia punya peak condition. Ketika baru dibuat, misalnya very fruity, aging lebih lama ngasih medium body, complexity. Makin lama you have tertiary aroma, makin bagus. Tapi begitu udah nyampe peaknya, apa yang terjadi? Drop. Begitu drop, apa yang hilang? Fruitiness-nya yang hilang. Kalau fruity-nya udah hilang, berarti yang tinggal di wine-nya apa? Alkohol, tanin. Udah nggak nyaman lagi minumnya. Gitu ya, udah nggak nyaman lagi minumnya. Oke. Alright, wah ini seru nih discussion-nya hari ini, lumayan rame. Ada nggak yang terlewat? Kayaknya tadi ada dari saya cek sekali lagi just to make sure saya tidak kehilangan. Oke. Lumayan seru hari ini karena discussion-nya banyak, Bapak Ibu. Saya mau share sedikit. I think this one. Coba ya. Saya mau share sedikit. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika mulai pandemi dari Hutton Center kita melakukan gerakan. Salah satunya gerakannya adalah di rumah aja belajar wine, karena pada saat pandemi awal-awal itu kan benar-benar ya kita karantin, nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Kelas saya juga nggak bisa buka kelas offline gitu, semuanya harus dilakukan secara online. Dan kita benar-benar merubah cara kita juga untuk belajar. Nah, dengan gerakan di rumah aja belajar wine itu, Hutton Education Center banyak sekali membuat platform-platform yang ditujukan untuk bisa membagi pengetahuan tentang wine-nya, yang santai aja, bisa di rumah aja, masih tetap bisa belajar minum wine gitu ya. Nah, ada beberapa yang bisa dipakai Bapak Ibu, dan ini dilakukan for free, jadi bisa diakses oleh publik for free, dan menggunakan bahasa Indonesia. Karena saya notice ketika mencari pengetahuan mengenai wine, waktu kita cari, kebanyakan di YouTube semuanya bahasa Inggris. Nah, PR buat kita kalau bahasa Inggrisnya belum terlalu lancar, udah gitu banyak istilah-istilah dari wine, agak sulit juga mengertinya gitu. Akhirnya saya pikir kenapa nggak dibikin materi menggunakan bahasa Indonesia, karena masih sedikit orang yang mereview wine atau melakukan pendekatan mengenai wine. Yang pertama, melalui podcast. Nah, untuk teman-teman yang suka dengerin podcast, auditory, yang suka belajarnya sambil mendengarkan, atau saya banyak banget dengerin podcast tuh pada saat nyetir ya. Capek nyetir jauh, berangkat kerja, dengerin podcast aja, bosen dengerin radio. Bisa nyari, terutama bisa diakses di Spotify, sebetulnya bisa di semua platform yang bekerja sama dengan Spotify atau Anchor, ya, dengan yang bekerja sama dengan Anchor. Salah satunya Spotify. Itu bisa cari Wine Talk by Kerta Widiawati. Saya sudah punya lebih dari 40 episode membahas berbagai hal tentang wine, termasuk beberapa kelas yang saya rekam, karena pada saat awal pandemi kita banyak melakukan wine class dengan produser dari internasional ya. Saya ngomongin Tokai dengan orang di Hungari, saya ngomongin tentang Switzerland wine, saya ngomong Italian wine, saya ngomong banyak region, orang dari New Zealand, dari Australia, dengan produser-produser tertentu. Itu juga menarik menjadi diskusi untuk bisa didengarkan melalui podcast. Oke, jadi yang pertama podcast. Yang kedua, bisa juga lihat di Instagram. Nah, Instagram kalau Bapak dan Ibu berkenan bisa follow Hutton Education Center Instagram, karena di Hutton Education Center program banyak info mengenai program-program pelatihan yang for free. Contohnya seperti hari ini, kami bekerja sama dengan East Food Virtual Expo 2020 dengan Krista Media melakukan virtual class for free. Tujuannya adalah untuk bisa membagi knowledge-nya jadi lebih banyak, atau refreshing sama-sama lah dengerin sesuatu tentang wine. Nah, di Instagram banyak activity. Jadi nanti kalau misalnya saya kebetulan ada program dengan institusi lain yang bukan cuma East Food, teman-teman juga bisa ikut gitu ya, karena biasanya dikasih juga link-nya dan lebih mudah. Nah, selain itu dengan program Instagram saya bikin IG Live. Nah, waktu itu ini contohnya IG Live, waktu itu saya pairing sama Chef Juna, melakukan pairing makanan Indonesia dengan wine. Tujuannya adalah karena banyak banget yang nanya, emangnya bisa ya wine itu di pairing dengan makanan Indonesia? Jawabannya bisa. Mau cari jawabannya, lihat di Instagram. Nah, untuk yang rekaman IGTV-nya, ada di account-nya Hutton Wine. Jadi silakan cari IG-nya Hutton Wine, lihat IGTV-nya. Ada lebih dari 10 episode dengan chef beda-beda. Mulai dari sate, soto, nasi goreng, pempek, ayam taliwang,
apalagi ya, ayam betutu, babi guling, wah banyak menu yang lainnya. Dan itu masih terus kita lanjutkan ya untuk melakukan pairing agar kita punya database lebih banyak tentang bagaimana cara pairing makanan Indonesia dengan wine. Dan ternyata menarik banget. Contohnya waktu sama Chef Juna. Pertama waktu pairing, Chef Juna di Jakarta, saya di Bali. Kita berdua sama-sama makan ayam, sate ayam yang bumbunya kacang dan sate kambing yang bumbunya kecap. Terus pertama yang kita makan bumbunya dulu, bumbu kacang sama wine. Waktu di pairing, ternyata larinya ke agak white. Kita kebetulan waktu itu menggunakan Hutton wine ya, range-nya. Kebetulan setelah itu saus bumbu kacangnya tadi pakai sambal. Kita pairing lagi, berubah dong, jadinya ke sweet Alexandria. Oke, karena elemen makanannya berubah. Terus waktu bumbu kacang pakai sambal, pakai satenya, pakai dagingnya, berubah lagi dong. Jadinya sweet Alexandria atau rosé. Plus agak red, pakai red wine. Kompleksitasnya berbeda, menarik banget. Soto, sama Chef Tefu, presidennya Asosiasi Chef di Jakarta, itu beda lagi. Makan soto aja, kuah soto aja, sama wine beda. Soto plus koya, beda, karena lebih kental. Soto koya plus sambal, beda lagi wine-nya. Soto koya sambal plus lemon, beda lagi wine-nya. Itu seru banget. Jadi suggestion untuk teman-teman explore karena kayak tadi testing beberapa wine dengan makanan juga menjadi menarik ya. Boleh lihat di IGTV-nya Hutton Wine untuk recording sistemnya. Kemudian untuk video YouTube, video YouTube ada juga ya, kita bikin short video untuk edukasi ya antara 5 sampai 6 menitan gitu. Dengan materi yang berbeda-beda. Sekarang baru keluar 9 episode ya. Biasanya dalam 2 minggu, kita 2 minggu atau 10 hari lah udah bisa keluar episode berikutnya lagi. Jadi ini kebetulan episode 7 kita bicara tentang blending wine. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Arif ya, kalau nggak salah yang nanya ya, Pak Arif atau Pak Ivan, itu sempat nanya mengenai blending wine. Nah di episode itu kita bahas pada saat kapankah wine di blending, apa saja kah yang di blending, influence apakah yang terjadi ketika wine di blending dan sebagainya. Ada di YouTube-nya Hutton Wine Channel. Jadi silakan bisa mengunjungi YouTube, dicari, subscribe, like dan share. Tujuannya adalah kalau dari Hutton Education Center masih mau berbagi, Bapak Ibu juga pasti mau berbagi knowledge-nya untuk sebanyak mungkin orang bisa punya akses dan bisa belajar di rumah aja, belajar wine. Oke. Nah, ini konteks saya. Silakan kalau ada ya pertanyaan, mau tanya-tanya tentang detail atau mau diskusi saja, bisa kontak saya melalui email kerta.widya@huttonwines.com atau kalau tertarik dengan program-program dari Hutton Education Center bisa mengunjungi huttoneducation.id. Di sana informasinya banyak sekali, mulai dari kelas yang ditawarkan online, ada juga kelas online dan kelas yang offline gitu ya, bisa dilihat di sana. Mulai dari basic knowledge, wine ethic gitu ya, yang cuman buat senang-senang aja gitu, yang cuman very simple, very ethic wine, sampai masuk ke sertifikasi internasional WSET itu wine dan spirit. Nah, khusus teman-teman ada over yang menarik sekali. Besok kita akan bicara, besok adalah hari keempat, session kelas yang keempat, kita akan bicara, saya akan mereview, memperkenalkan Bapak Ibu terhadap program Basic Wine Training Full Program, sebuah program yang dibuat oleh Hutton Education Center, membahas tentang basic wine training ya. Jadi benar-benar dari mulai basic sekali tapi dalam bentuk compact. Itu programnya juga available online dan offline. Nah, ada special offer untuk Bapak Ibu yang mau berkenan untuk ikut di programnya Hutton Education Center mengambil kelas basic wine full program. Ada special price, diskonnya sampai 50%. Khusus untuk pendaftaran sampai dengan ke program East Food ini selesai. Jadi masih ada waktu sampai hari Minggu kalau misalnya mau dari sekarang lihat dulu kira-kira program apa yang mau diambil. Untuk basic wine full program biasanya biayanya 1 juta, dapat 7 modul, bisa diakses selama 1 tahun. Ini hanya membayar 500.000 saja. Kemudian untuk yang sertifikasi internasional, kalau mau ngambil sertifikasi WSET level 1 Award in Wine, itu ada untuk program khusus untuk program online ya, karena kalau offline kan agak susah nih kita buka kelasnya. Untuk kelas online-nya ada special diskon juga sampai 30% diskon dari harga publish-nya. Jadi ambil kesempatannya untuk bisa ikuti kelasnya, memanfaatkan dari special price yang saya berikan khusus untuk para pengunjung East Food Virtual Expo 2020. Oke.
Saya akan tutup kelasnya. Menarik sekali session sore ini. Mudah-mudahan terinspirasi untuk Bapak Ibu yang menonton. Terima kasih banyak. Kita masih bisa ketemu lagi besok untuk di episode di kelas yang nomor 4 bicara tentang basic training full program. Untuk dapat perception atau mendapatkan insight program itu ngapain aja dan apa yang dikerjakan gitu ya. Itu besok bisa Bapak Ibu ikuti masih di jam yang sama, jam 2 Jakarta, jam 3 Bali. Kemudian masuk melalui Eastfood Virtual Exhibition-nya, nanti masuk enter ke lobby, kemudian cari conference room, bisa dilihat langsung di sana, dan pertanyaan juga bisa dilihat di live chat-nya. Jadi kalau misalnya tidak ikut masuk ke Zoom link-nya, juga bisa melakukan melalui virtual conference room-nya. Gitu ya. Oke, so thank you so much untuk yang sudah ikut. Sampai ketemu besok. Untuk yang nggak kebagian atau nontonnya setengah atau yang miss episode 1 dan 2, silahkan bisa mengunjungi chatroom di event program yang ada di virtual expo-nya. Sambil menikmati expo virtualnya, mengumpulkan banyak brosur dan mendapatkan link dari banyak perusahaan, mendapatkan special dealing juga dengan beberapa perusahaan yang ada dalam virtualnya, bisa mampir juga ke conference room untuk melihat event programnya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup session hari ini. Salam sehat, senang terus. Jangan lupa kalau minum, ajak-ajak teman biar lebih menyenangkan. Bye. Terima kasih.
kasih.